Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah join kita ini di webinar untuk sesi ketiga. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru join, tidak masalah karena kita ada di satu siklus pelatihan ya yang akan berkesinambungan gitu ya. Dan materi yang sudah dilakukan di sesi satu dan 2 juga dapat diakses Bapak Ibu di LMS. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang kelanjutan dari materi sesi kedua yang lalu terkait dengan jenis-jenis paper review ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ketika kita sudah memiliki banyak pilihan paper review, nanti kita akan memutuskan, kita akan sebaiknya menulis paper yang mana yang relevan dengan kebutuhan kita atau disesuaikan dengan dataset yang kita miliki ya, gitu Bapak Ibu. Lalu pada malam hari ini akan ada bonus materi ya akan dimulai untuk materi systematic literature review ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk persiapan sebelum melakukan materi kita membahas materi systematic literature review minggu depan ya. Kalau menurut silabus di materi supaya Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan terlebih dahulu apa saja yang harus ada sebelum kita melakukan systematic literature review. Kemudian, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kelas semi privat ya. Kita sudah memulainya kelas semi privat sampai kita buka jadi 2 kelas gitu karena kapasitasnya kita batasi maksimal 6 ya. Jadi kita buka 2 kelas karena pesertanya lebih dari 6 ya, 2 kali lipatnya. Gitu. Dan itu ada terjadwal tersendiri ya bagi Bapak Ibu yang urgent untuk segera memiliki manuskrip. Nah, kalau yang Bapak Ibu pembelajar yang misalnya masih masih belum dikejar deadline ya bisa mengikuti yang kita rutin nanti setiap 2 minggu sekali ya Bapak Ibu ya kita akan mengadakan webinar ya. Baik demikian untuk saya mereview kembali ya, mempreview kembali terkait dengan materi kita. Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, begini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti akan kita sudah memahami peta publikasi ilmiah ya di pertemuan satu, kemudian pertemuan dua mengenal jenis-jenis paper review ya, di mana mengapa kelas di Watas Research Academy ini fokus ke paper review karena kelebihan dari paper review adalah setiap saat kita bisa melakukan membuat manuskrip ya, karena tidak perlu menunggu data terkumpul di lapangan karena kita tidak mengumpulkan data primer. Data kita adalah data sekunder dari publikasi yang sudah ada itu. Kemudian kita tinggal pilih apakah kita akan membuat systematic literature review, membuat scoping review, atau bibliometrik ya, atau nanti meta-analisis ya. Karena tidak perlu menunggu data primer di lapangan. Sehingga publikasi kita, portofolio publikasi kita bisa setiap saat kita tambahkan gitu ya. Kita bisa setiap saat submit karena tidak perlu menunggu data di lapangan. Itu kelebihannya. Dan setiap kita menulis penelitian empiris pun kita juga tetap perlu membutuhkan literatur review kan. Sehingga ketika kita membuat SLR, membuat paper review, membuat scoping, bibliometrik itu sudah sekaligus kita memiliki pondasi untuk menentukan novelty di penelitian empiris selanjutnya. Nah, begitu. Yang pertemuan sesi 2 lalu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang si sesi hari ini adalah cara memilih metode review yang paling realistis ya. Paling realistis tentu saja disesuaikan dengan ketersediaan data paper yang kita miliki. Apakah paper kita itu, misalnya kita hanya memiliki metadata saja ya, sementara hanya memiliki metadata, judul kata kunci abstrak, maka nanti perlu memilih paper bibliometrik. Kalau nanti data kita lengkap, kita memiliki full PDF, kita ada peluang untuk membuat scoping atau SLR atau meta-analisis. Dan nanti lebih detailnya akan dipaparkan ya oleh Pak Wing Wahyu Winarno. Kemudian nanti di hari ini ada bonus untuk mulai tentang pengenalan tentang sistematik literatur review ya, yang untuk persiapan nanti materi sesi ke pertemuan keempat, di mana kita materi sistematik literatur review itu akan ada 3 pertemuan, yaitu nanti pertemuan 4, 5, dan 6. Nah, tapi sudah bisa kita inisiasi malam ini ya untuk persiapannya. Lalu pertemuan 7 membahas bibliometrik, lalu pertemuan 8 scoping review, pertemuan 9
itu meta analisis, di mana datanya nanti meta analisis itu ekstraksinya sudah bisa dimulai sejak kita melakukan systematic literature review ya. Tinggal kalau di systematic literature review kita nanti menganalisa kualitatif, kalau yang meta analisis ketika penelitiannya adalah penelitian yang kuantitatif, maka dataset yang kita hasilkan pada saat membuat systematic literature review itu bisa dipakai juga untuk melakukan penelitian metode meta analisis. Lalu pertemuan 10 tentang visualisasi dataset ya, karena paper review itu akan identik dengan ada berbagai visualisasi, karena itu merupakan bentuk dari upaya dari autor untuk bisa meringkas suatu data penelitian ya, yang jumlahnya tidak sedikit. Ada yang jumlahnya sedikit pun ya itu tetap perlu visualisasi karena itu bentuk dari menyajikan sintesis knowledge ya. Sintesis knowledge nanti visualisasi bentuknya bisa tabel, bisa grafik, bisa framework ya yang dengan berbagai macam framework. Kemudian pertemuan 11 tentang manajemen citasi ini yang cukup eh, apa ya tidak terlalu krusial tapi juga menentukan kualitas artikel kita ya. Di mana kita ketika membuat paper review itu kan berbasis evidence ya. Dari ketika kita menampilkan tren, menampilkan sintesis, menampilkan analisa, meta-analisis, semuanya kan harus berbasis evidence dari artikel-artikel yang sudah publish dan itu harus rapi ya. Manajemen citasinya harus rapi, karena itu jadi menjadi salah satu penilaian dari reviewer juga atau bahkan di editor ya bahwa kita emang serius itu melakukan proses review ini ya. Jadi nanti manajemen citasi itu juga perlu kita 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 pikirkan secara seriusnya. Nanti juga ketika kita akan publish di jurnal yang kita tuju, kita perlu mensitasi jurnal yang ada di publisher tersebut dan nanti termasuk juga pemahaman di situ. Kemudian 12 ke paraphrase manuskrip ya sebelum nanti kita akan submit. Jadi karena kita menggunakan AI ya dalam mau writing artikel, maka tetap perlu kita validasi supaya nanti tidak seperti bahasa robot, tetap perlu kita validasi, kemudian kita paraphrase sehingga menjadi kalimat yang human gitu. Lalu ketika kita sudah sampai, nah, journey kita belum selesai karena kita masih juga memikirkan bagaimana menjawab reviewer. Ya, itu nanti di sesi 13. Lalu sesi 14 ini materi bonus ya, di luar paper review tapi juga sama unggulnya karena kita pun tidak harus menunggu data terkumpul di lapangan. Kita bisa setiap saat mengeksplorasi dataset untuk bisa menghasilkan buku referensi ya dari artikel-artikel yang sudah ada, dari publikasi kita yang sudah dilakukan, dari artikel penelitian empiris yang sudah kita lakukan begitu. Dan ini Pak Wing itu sudah sangat ahlinya ya bukunya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya di Google Scholar ya cukup produktif sekali. Nah, nanti ketika sudah selesai di di materi bonus yang ke-14, kita akan masuk lagi ke siklus yang awal ya. Masuk pertemuan satu, nanti ada misalnya ada teknik baru, ada pengembangan baru dari aplikasi, terutama kita aplikasi utamanya adalah menggunakan Watase Uwake gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya termasuk dalam tim internal pengembang di Watase Uwake, tim analis. Kemudian saya juga ini mendirikan Watase Research Academy ya sebagai official partnernya ya. Jadi saya di dalam, tapi juga saya juga memiliki khusus pelatihan ya terkait dengan mendiseminasi Watase Uwake ini kepada umum ya, baik yang kita selenggarakan sendiri maupun di berbagai vendor pelatihan yang lain atau banyak juga undangan in-house training gitu ya kepada kami. Baik begitu Bapak Ibu, supaya tidak memperpanjang waktu yaitu introduction-nya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang kurang paham teknisnya bahwa ini nanti bisa ditanyakan. Dan untuk materi itu sudah bisa diakses di LMS. Recording untuk sesi 1 dan 2 dan juga recording hari ini juga sudah ada maaf recording hari ini belum ada ya. Nanti akan diupload, di rendering dulu, di editing dulu, dimasukkan ke YouTube gitu. Dan itu lifetime ya Bapak Ibu ya, bisa diakses setiap saat. Baik, demikian pengantar dari saya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak materi hari ini cukup padat, jadi kita mungkin lebih dari 1 jam gitu ya. Khusus hari ini itu ada bonus ya Bapak Ibu ya.
Kalau di kontrak di LMS kan 1 jam ya. Hari ini ada bonus lebih dari 1 jam ya, karena materinya cukup padat dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Wing Wahyu Winarno yang nanti terkait dengan bagaimana cara memilih metode review yang paling realistis. Dan Pak Wing ini salah satu bukunya menulis tentang sistematik literatur review juga ya. Jadi pasti wawasannya cukup komprehensif ya untuk bisa menentukan paling realistis bagi peneliti pemula itu sebaiknya nulis apa dulu atau ya nulis semua dulu ketika memang datanya mencukupi gitu ya. Kalau orang ambis gitu ya nulis semua dulu ya kenapa gitu nggak apa salahnya gitu atau ya mau step by step yang tingkat kesulitannya rendah dulu baru bertahap ke yang lebih advance ya. Baik, begitu silahkan waktu saya serahkan kepada Pak Wing Wahyu Winarno ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang. Kita cek sound dulu, suara saya terdengar jelas Bu Endang? Oh, Cek. jelas Pak Wing? Oke. Nanti kalau ada kendala mohon dikabari. Oh iya, baik. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah bergabung saat pertemuan pertama maupun yang baru bergabung. Yang baru bergabung tidak perlu minder karena rekaman di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah ada ya. Dan kalau nanti bingung, tetap lanjut lagi ke pertemuan pertama setelah nanti selesai 14 kali pertemuan ya. Jadi silakan aja bergabung Bapak Ibu. Eh, Kita tidak seperti bis atau kereta api kalau sudah sampai tujuan akhir semuanya harus turun gitu ya. Kalau ini ya enggak lah, silahkan bergabung semua Bapak Ibu. Karena dengan 14 kali pertemuan masing-masing 2 minggu berarti berapa? Ada 28 minggu ya, dibagi 4 bulan lebih, mungkin banyak hal-hal baru karena perkembangan teknologi itu luar biasa. Nah, malam ini Bapak Ibu akan seperti disampaikan Bu Endang tadi akan mendapat dua penjelasan. Yang pertama dari saya nanti bagaimana memilih paper yang akan Bapak Ibu kerjakan, kemudian nanti akan ditunjukkan oleh Bu Endang proses menggunakan Watase itu seperti apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu malam ini mungkin baru melihat saja, tapi di 3 pertemuan berikutnya ya kalau bisa nanti Bapak Ibu ikut mencoba gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu kalau bisa itu menggunakan 2 monitor ya. Jadi dalam mengikuti Zoom ini kan Bapak Ibu melihat tampilan dari presenter ya, mungkin dari saya atau dari Bu Endang. Kalau Bapak Ibu ikut Zoom yang lain juga begitu kan. Nah, supaya lebih mudah mengikuti pelatihan, saya sarankan Bapak Ibu memakai 2 layar, bisa memakai TV yang ada di rumah, disambung aja HDMI-nya seperti kita nyambung ke mana ke proyektor ya di kampus presentasi gitu. Atau Bapak Ibu bisa membeli monitor eksternal, harganya juga murah ya, paling 1 juta, 1,5 juta yang bisa dipakai untuk TV juga atau dipakai untuk monitor. Saya sendiri juga kalau harus presentasi keluar kota pasti bawa kabel HDMI, nanti biasanya TV hotel saya pakai gitu. Tapi kalau TV hotel mungkin terlalu kuno atau bagaimana, saya masih bisa pakai tablet saya gitu. Jadi saya membawa tablet juga nanti jadi second monitor gitu. Jadi saya nggak latihan Zoom pun, nggak gabung Zoom pun di rumah saya pakai 2 layar ya. Bu Endang dulu juga susah disarankan pakai 2 monitor gitu. Tapi sekarang monitor eksternalnya Bu Endang malah lebih besar dari kepunyaan saya gitu ya. Jadi eh, kita lebih enak bekerja dengan 2 monitor Bapak Ibu. Saya nggak bisa kalau kerja 1 monitor gitu ya. Padahal notebook saya monitornya sudah cukup besar ya, hampir 17 inch. Itu bisa melihat beberapa layar. Nah, tapi tetap saya butuh monitor kedua karena ya biasanya saya banyak
Ya tidak banyak sih. Yang satu MS Word, yang satu ChatGPT misalnya. Kalau kita tampilkan di dua layar gitu kan enak ya. Kita ngelihat yang di sini, ngelihat yang di sini gitu. Jadi lebih praktis daripada kita tampilkan aplikasi ChatGPT, nanti aplikasi Word, nanti aplikasi PowerPoint atau papernya gitu. Lebih susah. Bapak Ibu ketika nanti menggunakan Watase pun juga oleh Watase nanti akan disarankan Bapak Ibu sebaiknya memakai dua monitor gitu ya karena ketika kita akan melakukan apa ekstraksi secara manual atau ngecek hasil dari komputer itu kita melihat paper dan juga melihat Watase-nya gitu ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu mulai sekarang pikirkanlah pakai dua monitor. Kalau paling ideal ya kita beli monitor sendiri yang tidak untuk TV ya. Jadi walaupun bisa nanti kalau dibelikan set top box itu yang kecil 100 ribuan kan bisa disambung juga jadi TV juga gitu. Tapi kalau tidak itu monitor tipis ya kayak layar notebook itu di online harganya kira-kira 1 sampai 1,5 juta lah. Ukurannya hampir sama dengan layar laptop kita. Kalau mau beli saya sarankan bulan Juli karena mulai 1 Agustus marketplace kena pajak penjualan juga ya kena 11%. Jadi walaupun harganya sama tetap ada kenaikan kan jadinya. Jadi sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa 1 Agustus semua transaksi di marketplace akan kena PPN juga ya. Jadi kalau mau beli sekarang ya bulan-bulan Juli ini. Nah, itu jadi untuk persiapan ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti bisa melihat paparan dari kami dan juga Bapak Ibu bisa mencoba di layar keduanya Bapak Ibu gitu kan. Eh, kalau tidak mau membeli ya Bapak Ibu bisa pakai TV yang ada di rumah, tinggal colokin kabel HDMI ya. Jadi kalau lagi nggak dilihat sinetronnya ya bisa dipakai untuk ikut pelatihan dulu lah gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menunjukkan sedikit teori bagaimana kita melakukan penulisan paper review ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih yang mana. Ini saya akan berikan sedikit teori dan nanti ada beberapa contoh supaya Bapak Ibu punya gambaran ya. Ini sudah mulai mendekat pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu biasanya masih bingung saya tuh mulai dari mana gitu ya. Itu hal yang wajar. Saya sendiri juga walaupun sudah banyak menulis paper, kadang-kadang masih bingung juga ya. Tapi bingungnya bukan karena menulis apa, tapi karena sudah ada beberapa ide ini yang mau ditulis yang mana dulu gitu ya. Nah, lalu eh, bagaimana cara yang paling bagus ketika kita bingung memilih topik baik yang sudah ada maupun yang sedang kita cari? Nomor satu pedomannya adalah tetap Bapak Ibu harus melihat-lihat paper yang sudah publish. Jadi Bapak Ibu jangan mengandalkan intuisi, jangan mengandalkan inovasi diri sendiri gitu ya. Eh, karena apa? Karena kan kita akan publikasi keluar. Nah, kita harus ngerti orang-orang di luar sana itu sudah sampai mana kan gitu ya. Kalau kita nggak memperhatikan di sana ada apa, di luar sana ada apa, nanti jangan-jangan kita merasa, wah topik saya ini kayaknya keren banget ini. Tapi di luar ternyata sudah banyak banget yang nulis gitu kan. Nah, jadi pekerjaan kita sia-sia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya sarankan minimal Bapak Ibu pakai Google Scholar, carilah judul-judul yang kira-kira Bapak Ibu tertarik gitu ya. Jadi di bidang Bapak Ibu masing-masing lah. Misalnya saya di hipnoterapi misalnya. Ya saya cari paper-paper yang terbit tahun 2025 sampai 2026. Saya lihat judul-judulnya aja Bapak Ibu ya. Ini adalah eh, apa ya ngelihat pasar lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu seperti jalan-jalan ke mall ini sekarang lagi apa sih modelnya gitu ya. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu coba ambil beberapa paper. Beberapa paper itu terserah kalau Bapak Ibu pengen
SLR berarti paper-paper SLR Bapak Ibu lihat. Kalau ingin bibliometrik, beberapa paper bibliometrik Bapak Ibu lihat dan seterusnya. Ya, kalau masih bingung semua ya sudah pokoknya semua paper review. Ada SLR oh kayak gini, jangan dibaca semua dulu lah gitu ya. Kecuali memang Bapak Ibu sudah sangat berminat. Jadi kita lihat dulu tampilannya seperti apa sih SLR. Kalau scoping review seperti apa sih, meta analisis seperti apa sih, bibliometrik seperti apa sih, gitu ya Bapak Ibu ya. Naratif review seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu perlu menentukan, mensinkronkan antara minat Bapak Ibu dengan kondisi di lapangan. Ya, ini yang nggak boleh dilewati. Nah, sementara banyak orang yang punya ide itu karena dia tiap hari ngajar itu, jadi idenya juga dari situ aja gitu ya. Ketika kita cari di luar nanti melalui Watase ya, kita cari topik ini, misalnya digital marketing gitu ya. Ternyata papernya sudah ada ribuan. Nah, padahal kita merasa itu paper yang wah ide yang keren gitu ya. Ternyata sudah ada hampir 1.000 gitu atau malah ada 3.000 paper. Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu ya. Sudah terlalu banyak ya. Paling harus ditambahi dengan subjudul. Nah, oleh karena itu penentuan topik ini menjadi sangat krusial ya, menjadi sangat krusial. Bapak Ibu harus sekali lagi harus melihat di luar sana itu kira-kira topiknya apa. Terus yang kedua, ini mungkin juga tidak banyak yang menyarankan seperti saya, Bapak Ibu ya. Eh, Yaitu apa? Bapak Ibu perlu melihat jurnal yang mau dituju. Kalau saya sih melihat ini sama pentingnya dengan topik ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu sudah tahu jurnal yang dituju, oh ini Q1. Terus Bapak Ibu lihat about-nya dia ya, dia bergerak di bidang apa. Oh ternyata dia juga menerima paper review. Nah, Bapak Ibu lihatlah dalamnya jurnal itu. Misalnya jurnal Mutiara misalnya gitu ya, tentang digital marketing misalnya. Lalu dia menerima review. Yang perlu Bapak Ibu lihat juga adalah APC-nya. Ya, jadi biaya publikasinya berapa? Oh, ternyata $4.000 gitu ya. Wah, 4.000 kali 17.000 ya. 50 juta. Wah, keren ini gitu ya. Wah, kalau 50 juta saya nggak kuat. Ya, nanti cari teman dibagi 4 atau dibagi 5 nggak apa-apa, masing-masing 10 juta ya. Nah, eh, ada jurnal yang dituju, sudah ada topik, sudah ada dananya. Nah, barulah Bapak Ibu mulai milih-milih topik yang mana gitu ya. Selain tadi papernya yang seperti apa, apakah mau SLR, apakah scoping review, apakah bibliometrik, apakah meta analisis gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mulai berminat, maka coba-coba cari info. Ya, nanti kalau menggunakan batasi akan ditunjukkan oleh Bu Endang, proses-proses ini akan dapat dilakukan dengan cepat, gampang, dan hasilnya juga qualified lah gitu ya. Jadi hasilnya juga layak untuk publikasi gitu ya. Jadi ini tahap-tahapnya seperti itu. Jadi sebelum menentukan topik tadi Bapak Ibu ya, saya sarankan untuk mencari jurnal yang dituju, kira-kira satu atau dua jurnal. Karena ibaratnya Bapak Ibu mau menulis ke Kompas, itu nanti harus baca artikel-artikel yang ada di Kompas kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu bacaannya Republika atau Tribun, tiba-tiba Bapak Ibu mau menulis ke Kompas, gaya bahasanya itu beda. Nah, jadi akan sulit diterima. Tapi kalau nadanya sudah kira-kira sama, nah Bapak Ibu bisa lebih besar proporsi diterimanya gitu ya. Lalu nanti pengumpulan data itu paper-papernya tinggal minta tolong Watase, kemudian juga analisis datanya itu nanti kita serahkan kepada Watase. Kalau nanti sudah dilakukan oleh Watase, kita tinggal melakukan fine tune aja lah ya, menyesuaikan atau menambah mengurangi gitu kan. Memang ada kendala di sini yaitu Bapak Ibu mungkin agak kesulitan mencari jurnalnya. Tapi untunglah kalau nanti Bapak Ibu pakai Watase itu begini.
Misalnya, saya kembali ke contoh digital marketing Bapak Ibu ya. Katakanlah di situ ada terkumpul 60 paper gitu. Tampil ya, di tampilan itu, oh ini loh ada 60 paper. Nah, kalau Bapak Ibu ambil paper-papernya itu, nanti tergantung juga Bapak Ibu punya akses ke Scopusnya atau tidak gitu ya. Kalau katakanlah Bapak Ibu nggak punya, ternyata sudah ada user Watase lain yang juga membahas topik yang berkaitan dengan itu, tidak harus sama ya. Digital marketing, tapi nanti ada yang e-commerce, ada yang ERP, ada yang CRM gitu ya kan. Nah, kebetulan paper-paper mereka itu sama dengan yang kita dapatkan gitu ya. Dari 50 paper tadi ada papernya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada 5 paper yang sudah pernah dipakai orang. Itu nanti juga akan otomatis masuk ke koleksi kita di Watase kita. Nah, ini keunggulannya Watase Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan hanya lihat, aduh kok setahun 600.000 ya mahal ya gitu. Pikirannya jangan lihat mahalnya. Seperti ChatGPT juga itu kan mahal Bapak Ibu ya. $20 kan gitu. Ditambah pajak jadi $22. 350.000 lebih. Kalau itu dirasa mahal, jangan dihindari. Tapi belilah, lalu pakailah semaksimal mungkin. Kan gitu ya. Bu Endang itu sekarang nggak pernah tidur sebelum jam 12 itu ya. Karena selalu mengaktifkan memanfaatkan langganannya ini gitu ya. Padahal Langganan dulu aplikasi. eh, tidurnya gasik terus Bu Endang ya, awal terus ya jam 10 paling udah. Sekarang jam 12 saja kadang-kadang masih WA saya gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk memulainya seperti itu, walaupun Bapak Ibu nanti terkendala teknis untuk mendapatkan paper-papernya, tapi jangan khawatir, ada bantuan dari Batase. Paling enggak sudah ada yang kita dapat dulu lah gitu ya, daripada kalau kita menggunakan aplikasi lain di luar kan banyak ya aplikasi yang bisa membantu kita, misalnya Envivo, tapi ya kita harus cari sendiri juga. Ada Ryan, ada Max QDA, itu semua harus kita jalankan dari nol. Nah, Watase ini enggak, sudah menggunakan fitur gotong royong lah gitu ya. Nah, sedangkan kendala mental Bapak Ibu jangan khawatir, ada Bu Endang, ada saya, ada grup WA. Jadi kalau bingung ya silahkan bertanya. Tapi kadang-kadang kami ya lagi ada acara gitu ya, entah ngajar, entah nguji, entah apa. Jadi tidak tentu langsung bisa dijawab saat itu. Tapi kalau lagi nganggur ya pasti kita jawab lah gitu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu jangan menunda-nunda, kalau nanti habis acara malam ini ada PR, ada pertanyaan atau apa, langsung dicoba aja gitu ya. Kalau bisa harus sudah terjawab baru bisa tidur ya, tidurnya dengan pules. Nah, kalau kita sudah tahu eh, apa yang saya tuju seperti apa, lalu kesulitan saya seperti apa, kemudian jalan keluarnya Bapak Ibu paling tidak sudah punya teman-teman di sini gitu ya, paling enggak ada yang membimbing lah gitu ya. Lalu Bapak Ibu nanti juga tetap perlu membangkitkan semangat sendiri. Jangan menunda-nunda, Bapak Ibu harus segera mencoba. Karena kalau Bapak Ibu mulai dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa ragu, ya itu yang terjadi gitu ya, nanti nggak jalan-jalan ya. Kami juga punya peserta yang di pelatihan ini ikut, di pelatihan ini ikut, di pelatihan ini ikut semua beliau gitu ya. Kita malah jadi khawatir, loh ini kok ikut pelatihan terus, kapan mulainya gitu ya. Nanti kita juga nggak enak juga Bapak Ibu ya, wah ini sudah ikut pelatihan Bu Endang berkali-kali tapi nggak jadi-jadi juga papernya. Kan kita juga yang kena gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan ragu untuk langsung bikin lah gitu ya, kira-kira Bapak Ibu. Nah, paper SLR ini kan enak Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tinggal ngumpulin bahannya berdasarkan topik, lalu paper-papernya diambil isinya kurang lebih apa. Nah, tidak ada standar, tapi sekali lagi Bapak Ibu juga perlu melihat-lihat paper yang lain itu kira-kira seperti apa. Walaupun nanti di pelatihan ini Bapak Ibu juga akan diberi contoh, diberi arahan gitu ya. Nah, ini beberapa komponen yang Bapak Ibu harus cari.
harus ada research question, walaupun di papernya sendiri juga tidak harus sih ya, banyak yang nggak pakai research question. Tidak ada hipotesis pasti itu ya, tapi harus ada keyword dan seterusnya. Ini langkah-langkahnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam paper review itu ada sebenarnya ada prosedur tapi atau langkah-langkah yang sudah baku, tapi dikasih label namanya protokol, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang orang agak gemetaran dulu ya, waduh pakai protokol segala gitu ya. Nah, protokol itu adalah langkah-langkah yang dilakukan ketika kita menulis paper review, baik SLR, meta analisis dan sebagainya, gitu ya. Jangan khawatir, itu juga sudah ada di dalam Watase. Ini kelebihan-kelebihannya saya kira Bapak Ibu sudah pernah atau setiap acara presentasi kita selalu singgung ini supaya Bapak Ibu juga hafal lah gitu ya. Nah ini contohnya nanti Bapak Ibu ketika memilih sebuah topik, nanti kita pilih beberapa database, oh dari database Scopus ada berapa, Science Direct atau berapa, dan seterusnya. Nanti kita lihat terkumpul berapa paper, nanti kita kurangi yang duplicate, yang apalah, ini ada langkah-langkah mengurangi, akhirnya jadi berapa. Nah, di dalam paper SLR, jumlah kira-kira 40-50 itu sudah oke lah Bapak Ibu ya. Walaupun banyak orang yang sampai 100 itu ya monggo saja sih. Itu kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan SLR, nanti silahkan mencari lebih gitu, apalagi nanti dengan Watase ya Bapak Ibu, tinggal dengan 1-2 klik isinya sudah terambil semua gitu ya. Jadi sangat menyenangkan lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu medannya itu seperti apa, habis itu lalu Bapak Ibu bisa mencoba sendiri gitu ya. Nah, sekedar mengulang sedikit aja. Jadi penelitian ini berbasis pada paper yang sudah publish. Kebetulan Watase ini memilih dari Scopus ya, Bapak Ibu sudah nggak perlu menentukan lagi. Paling menentukannya Q1, Q2 aja atau Q1, 2, 3, 4 kan gitu ya. Kalau nanti kurang papernya, Bapak Ibu milih sebuah topik dan ternyata paper yang terkumpul baru 35, butuh 5 lagi misalnya. Nah, silahkan cari dari sumber yang lain ya, itu tidak tidak masalah lah. Ini tujuannya juga sudah kita sebutkan berkali-kali. Nah, ini yang berikutnya kita lewati. Nah, contohnya itu begini Bapak Ibu ya. Ini misalnya kita punya 2 paper, abaikan aja judulnya, ya kita bisa saja mengambil dari nama jurnalnya atau status jurnalnya. Oh ini Q1 misalnya, oh ini Q2. Kita kumpulkan dari topik-topik kita tadi ya. Jadi misalnya topik kita tadi digital marketing, kita lalu kumpulkan dapat 50 paper atau 50 artikel gitu ya. Nah, nanti kita identifikasi, oh yang dari Q1 berapa, dari Q2 berapa, atau dari jurnal mana berapa, nanti saya tunjukkan juga gitu ya. Nah, tugas kita itu cuma ngambilin begini Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita lihat bahwa SLR ini gampang. Karena intinya cuma ngambilin ide dari berbagai paper ini, dan itu bisa dilakukan oleh Watase. Misalnya teori yang digunakan apa, alat analisis yang digunakan apa, hipotesisnya apa, variabel yang digunakan apa, daerahnya, daerah penelitiannya di mana, lalu novelty dari paper ini apa, itu semua sudah bisa Bapak Ibu. Jadi sudah separuh pekerjaan dikerjakan oleh Watase lah. Bapak Ibu tinggal review dan mungkin sedikit nambahi gitu ya. Jadi ini tinggal pilih saja Bapak Ibu mau pilih yang mana nih. Kalau tradisional literatur review itu kan Bapak Ibu bikin disertasi atau bikin penelitian, itu pasti bab duanya ini gitu ya. Nah, yang lain-lain ini adalah jenis-jenis review. Saya nggak akan jelaskan lagi lah. Itu nanti kita sambil jalan akan tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya apa? Eh, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Yang paling gampang dulu bibliometric analysis Bapak Ibu. Karena bibliometric analysis ini adalah hanya mengambil metadatanya. Metadata itu judul papernya, eh, eh, apa akreditasi jurnalnya, tahun terbitnya.
lalu metode metode analisisnya, mungkin jumlah eh, daftar pustakanya ada berapa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bukan memotret kontennya, tetapi memotret data dari masing-masing papernya itu. Nah, ini saya kira yang paling gampang itu. Lalu yang agak sedikit sulit, bukan sulit menganalisisnya, tapi ini sulit cari datanya adalah meta analisis. Karena meta analisis ini adalah mencari paper-paper yang menganalisis kurang lebih variabel yang sama, walaupun namanya bisa beda-beda ya, tapi variabelnya sama, kalau bisa alat analisisnya sama. Kalaupun toh berbeda, ya paling tidak ada efek size-nya lah gitu ya. Kalau di dalam regresi itu misalnya adjusted R-square-nya ya. Atau mungkin nilai konstantannya gitu ya. Jadi eh, beta satu, beta 2, beta 3-nya itu kita ambil lalu nanti kita rata-ratakan atau kita bandingkan gitu. Jadi meta analisis itu analisisnya gampang tapi mencari paper yang sama topiknya, sama variabelnya. Nah, ini kan agak susah Bapak Ibu ya. Makanya untuk meta analisis itu biasanya 10 paper aja sudah banyak itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus seperti eh, SLR lah. Kalau SLR biasanya sekitar 50 sampai 600 ya kalau kalau di Watasi masih bisa eh, diambil gitu, tapi nanti kalau kita analisis beneran ya jangan sampai 600 lah ngabis-ngabisin waktu ya, mendingan dibagi 5 itu masing-masing 100 jadi 5 paper sendiri. Nah, mungkin akan langkah-langkahnya ini eh, nanti kita lihat di apa Watase saja sekaligus ya. Lalu eh, ini saya ulangi lagi, cara terbaik mencari topik adalah dengan mempelajari paper-paper yang terbit dalam setahun terakhir atau 2 tahun terakhir gitu. Ngelihat-lihat aja, ngelihat judulnya atau di Google Scholar Bapak Ibu ya. Jadi jangan mencari ide sendiri, merenung sendiri, nanti jangan-jangan kita merasa idenya brilian, tapi di luar sana sudah banyak yang menulis. Ya. Gara-gara kita nggak pernah baca jurnal-jurnal kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tunjukkan sebelum saya serahkan ke Bu Endang, ini salah satu contoh paper ya Bapak Ibu, SLR. Kebetulan ini berkaitan dengan eh, COVID ya. Tapi nggak apa-apa, hanya sebagai ide saja. Kegedean juga ya. Saya gedekan sedikit bisa. Ini ada ya, ya segini ya kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, jadi abstraknya juga cuma pendek aja ya. This study aims to explore governmental leadership in response to global pandemic. A total of 52 articles from Scopus database were analyzed using Leximancer 4.51, followed by a content analysis. Itu discussion ya. Findingsnya adalah satu, there are two concept changes, namely crisis labeling and a change in the meaning of masculine versus feminine. Kemudian yang kedua, the theories that support the phenomenon of leadership are quite diverse. Three, the most common methodology is case study. Ya, nah, jadi itu temuan dari paper ini, the limitations of the study, especially in the articles analyzed during the coronavirus outbreak. We suggest future research direction into historical perspective. Jadi ketika kondisi tidak istimewa ya, kalau ada COVID itu kan ada perubahan perilaku manusia gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu perlu lihat di bagian pendahuluan ini Bapak Ibu nanti tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang untuk manajemen citasi ya. Di dalam paper-paper yang akan kita publish ke Scopus itu kutipan kalau bisa banyak begini Bapak Ibu. Nah, ini coba lihat Bapak Ibu ya di paragraf atas ini.
Many studies have been conducted to fill this gap, including comparative studies as a reflection of health system between countries. By siapa? By Aldi ini, by ini, by ini, by ini, by ini, by ini. Coba berapa kutipan itu Bapak Ibu ya. Kemudian di paragraf kedua ini coba lihat itu ya. Several studies on leadership during a pandemic include Kleinhuber and Herman tahun berapa, Dirani et al berapa, ini berapa, ini ada berapa belas ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi salah satu cara untuk menakut-nakuti orang ketika kita pakai paper publikasi ke Scopus ya, salah satunya begini Bapak Ibu. Biasanya kan kita kutipan 2-3 cukup ya, tapi kalau untuk ke Scopus ya harus ada show of force-nya kayak gini ya. Kita harus menunjukkan, oh saya punya banyak kutipan loh gitu kan. Dan saya pesan juga Bapak Ibu, kalau saya mau publikasi ke jurnal Mutiara misalnya ya, maka usahakan salah satu atau salah dua yang saya kutip ini dari jurnal yang saya tuju itu, dari jurnal Mutiara itu. Lah kalau kita nggak ngutip mereka, itu bagaimanapun mereka akan simpulkan, wah ini orang sombong banget ya, nggak pernah ngelihat jurnal saya, tahu-tahu mau masuk ke rumah saya kan gitu kan. Ini faktor manusianya tetap ada Bapak Ibu. Ya, jadi kira-kira seperti itu kan itu nggak merugikan kita juga Bapak Ibu ya. Oh ya, maaf Pak, Ya, ada peserta yang terlambat join sehingga share screen-nya tidak terlihat. Nah, oh mau share screen-nya tidak diulang. terlihat. Ya, kalau Oh, join-nya saya ulangi ya. terlambat jadi tidak melihat share screen ya. Mungkin tolong Oh, diulang share screen ya ini. saya ulangi ya. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, jadi tadi saya sampai di sini ketika kita menggunakan kutipan, kalau bisa jangan cuma 2 atau 3 ya, tapi 5 atau 10 kayak ini loh, banyak banget. Ya tidak perlu semuanya ya, tapi ada bagian-bagian yang seperti itu gitu ya. Dan saya ingatkan juga Bapak Ibu harus mengutip 1 atau 2 paling tidak dari jurnal yang kita tuju gitu ya. Ini eh, bagaimanapun ya faktor manusianya berpengaruh. Demikian juga ketika Bapak Ibu nanti membimbing mahasiswa atau dosen muda untuk bikin paper atau skripsi atau disertasi, sampaikan kepada mereka harus mengutip karya dosen juga gitu ya. Jadi bayangin aja Bapak Ibu punya mahasiswa, tapi kutipannya itu dari dosen-dosen dari kampus lain semua gitu. Kan sayang sekali, kampus Bapak Ibu sendiri malah nggak pernah dikutip gitu ya. Kalau mahasiswa saya itu sukanya ngutipnya pasti Pak Sugiono atau Imam Ghazali. Ya Imam Ghazali teman saya seangkatan ya, dulu sering satu grup juga. Beliau dari Jogja juga meskipun sekarang jadi dosen Undip gitu ya. Jadi Bapak Ibu diarahkan juga mahasiswa kita atau dosen-dosen muda juga mengutip dosen-dosen di kampus sendirilah gitu ya. Jadi diarahkan begitu walaupun di buku metodologi penelitian nggak ada, tapi ini untuk keperluan akreditasi gitu ya. Nah, lalu nanti akan dibuat begini ini agak sederhana Bapak Ibu ya. Nanti kalau dengan Watase lebih lebih kompleks dan lebih lebih standarnya SLR itu kayak gitu ya, misalnya Prisma atau Spar for SLR itu lebih lebih standar. Kalau ini agak agak minimalis ya, tapi ya nyatanya publish juga sih. Tapi kan pesan saya kalau kita berkarya kalau bisa jangan pokoknya gini aja cukup lah gitu ya. Kalau bisa ya maksimal lah gitu ya. Jadi kita mengerjakan kalau bisa ya sebaik mungkin gitu ya. Nah, lalu di bagian akhir ini begini Bapak Ibu. Tadi saya bilang, jurnalnya dari mana? Kita mengatakan bahwa paper-paper yang kita ambil dengan topik ini, oh ternyata dari jurnal American Review of Public Administration dia memuat 4. BMJ Leader itu memuat 3 dan seterusnya. Ini kan sebenarnya gampang Bapak Ibu ya. Sebenarnya gampang sekali kan. Kita cuma oh ini jurnal ini berapa, jurnal ini berapa. Ini cocok untuk bibliometrik sebetulnya, bibliometrik analisis. Tapi ini di SLR pun juga bisa dicantumkan gitu. Makanya jenis-jenis paper tadi itu sebetulnya tidak ada garis yang tegas ya. Oh ini pasti bibliometrik analisis karena nanti di bibliometrik analisis kita juga boleh membahas kontennya. Walaupun bukan wajib ya, tapi kita bisa memberitahu bahwa oh ternyata paper-paper yang berasal dari jurnal-jurnal ini itu pembahasannya
selalu menggunakan studi kasus atau selalu menggunakan kuasai eksperimen misalnya gitu ya. Jadi boleh saja. Jadi tidak ada batasan, oh SLR harus begini, bibliometrik harus begini. Enggak. Nanti gambar-gambar seperti ini, coba Bapak Ibu. Ini kan, ya kalau dikerjakan manual agak butuh waktu ya. Kalau dengan Watasi nanti yang ditunjukkan Bu Endang tinggal sekali klik, grafik-grafiknya keluar, tinggal copy paste ke MS Word, selesai Bapak Ibu tugasnya tinggal ngata-ngatain ya. Gitu Bapak Ibu. Ini cuma grafik-grafik begini, nggak ada yang sulit kan. Sebenarnya kalau menurut saya ini sebagai reviewer, kalau saya sebagai reviewer, yang grafik sama semua begini nggak perlu dibikin grafiknya. Ngapain ini kanan atas ini nggak ada variasinya kok ditampilin, itu nggak bisa ngabisin kertas saja kan gitu ya. Ya tapi ini reviewernya bukan saya. Terus ini ya ini juga dari aplikasi hasilnya kayak gini, Bapak Ibu nggak bisa baca gitu ya. Tapi ya dimuat juga kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya batasnya juga bisa Bapak Ibu, walaupun tidak persis seperti itu ya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu gambaran bagaimana ketika kita harus membuat paper review di kelas kita ini. Nanti tujuannya tidak manual seperti yang saya ceritakan tadi, tapi dengan alat Watase yang sangat membantu kita gitu ya. Nah, oleh karena itu waktu berikutnya saya serahkan kepada Bu Endang untuk memberikan contoh kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti punya gambaran, wah saya mau nih jalanin ini sampai publish gitu ya. Kalau cuma setiap semester satu ya bisa lah Bapak Ibu ya. Enggak sulit lah. Gitu ya Bu Endang ya kira-kira ya. Jadi Iya, eh, baik Pak Wi. apa biar Bapak Ibu juga langsung dapat gambaran. Gitu, terima kasih perhatiannya. Saya serahkan kepada Bu Endang. Baik, terima kasih Pak Wing sudah mereview kembali terkait dengan berbagai jenis artikel review dan kapan kita memilihnya ya. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya ya Bapak Ibu terkait dengan persiapan kita melakukan systematic literature review. Atau ya langsung saja kita nanti langsung masuk ke tahapan identifikasi. Itu yang merupakan tahapan awal ya dalam melakukan systematic literature review. Oke, sebentar. Ini saya remove spotlight dulu. Hmm, hmm. Ya, baik. Jadi sebelum kita melakukan tahapan setiap step dalam systematic literature review, saya mau menampilkan ketika tahapan itu sudah selesai dilakukan gitu ya, Bapak Ibu, supaya ada gambaran ya, supaya ada gambaran untuk melihat setelah kita melakukan systematic literature review dengan menggunakan Watase UAK ini akan dapat apa gitu. Oke, sebentar saya akan langsung share screen ya. Saya untuk materi paparan dapat dilihat di LMS ya Bapak Ibu ya. Saya akan langsung menampilkan prosesnya ya di dalam aplikasi. Oke, jadi setelah login Bapak Ibu kalau belum punya akun silakan registrasi, registrasinya secara free. Nanti untuk aktivasi menjadi akun lisensi itu karena Bapak Ibu kalau peserta pelatihan di Watasa Riset Academy itu dapat membeli lisensi dengan harga promo ya. Jadi itu perbedaannya kalau Bapak Ibu ikut pelatihan di luar dari kami ya, di luar di Watasa UAK Indonesia dan di luar Watasa Riset Academy ya kalau dianggap umum itu ya, membelinya di web itu 1 tahun 500.000 lisensi 1 tahun. Tapi kalau karena peserta pelatihan di Watasa Riset Academy atau dengan narasumber saya, maka nanti dapat membeli dengan harga lisensi 450.000 1 tahun. Lalu untuk karena Watasa itu sudah terintegrasi dengan web service ya, untuk menu yang terkininya adalah terintegrasi dengan web service. Nanti untuk aktivitas mengekstraksi atau membaca artikel dan mengambil informasi di dalam artikel tersebut ya, nanti ekstraksinya sudah ada template-nya. Nah, itu dapat membeli token pulsa web service yang harga eceran lebih kecil daripada di web ya. Kalau di web itu kan minimal 250.000 untuk 3 bulan. Nah, kalau di
pelatihan buat Tase Riset Academy, Bapak Ibu bisa beli token 150.000 untuk 3 bulan. Nah, untuk penggunaannya nanti saya terangkan secara step by step ya, karena menu di dalam Watase dan penggunaannya itu eh, apa ya cukup perlu penjelasan terperinci gitu ya, tapi supaya informasinya tidak terlalu terlalu banyak di awal sehingga mungkin bagi Bapak Ibu yang masih baru supaya tidak bingung ya harus dipikirkan apa, jadi ikuti step by stepnya dulu saja. Jadi Bapak Ibu ketika sudah login, nah nama Bapak Ibu akan ada di sebelah kanan ini. Lalu ini saya contohkan, jadi misalnya ini akun SAS saya yang akun Watase saya yang saya pakai dulu sejak 2022 ya Bapak Ibu ya. Saya ada banyak akun, nah, ini salah satunya yang saya tunjukkan ketika saya menggunakan Watase di melakukan sistematik literatur review ya di tahun 2022 ya. Jadi awalnya dulu saya user biasa juga ya Bapak Ibu ya. Jadi pengembang utamanya awalnya adalah foundernya adalah Pak Lili Wahyudi. Beliau adalah co-promotor saya waktu saya studi S3 di program Doktor Ilmu Ekonomi, Prodi Manajemen ya di Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian waktu saya belajar itu ya belum terintegrasi AI ya. Waktu itu di tahun 2022 itu kan masih baru mau selesai pandemi ya. Dan masih AI belum seperti sekarang ya. Dan Watasa waktu itu belum terintegrasi AI. Jadi dikerjakan masih ekstraksi itu manual ya. Ini timeline saya ini. Jadi ada di sistem karena kita bekerja by system itu segala rekam jejak yang kita lakukan itu terrecord ya Bapak Ibu ya. Jadi ada historinya ini memang benar saya sejak 2022. Lalu saya submit artikel SLR itu di 2023 dan saya di 2024 awal adalah user Watase pertama ya yang bisa accepted Q1 rupiah di Springer waktu itu. Nah, sejak itu maka kemudian saya ditarik di tim analis di internal di Watase UAG dan mendirikan Watase Riset Academy yang fokus untuk memberikan diseminasi penggunaan sistematik penggunaan Watase untuk sistematik literatur review. Nah, jadi nanti tahapan kita tadi kita nanti di menu awal ini akan bikin project ya. Di sini tertulis title, lebih tepatnya mungkin juga title project maksudnya ya, title dari project. Jadi bukan title artikel ya, tapi title project kita. Kemudian setelah diketik, jadi ini misalnya contohnya ya, saya sejak awal 2024 sudah memberikan pelatihan sistematik literatur review itu 1 minggu mungkin bisa 2, 3, 4, pernah 6 kali gitu 1 minggu. Dan setiap dengan pelatihan kan selalu selalu bikin kata kunci kan, sehingga ya banyak sekali kata kunci. Ini baru satu akun ya Bapak Ibu ya. Artinya saya menyampaikan ini ya karena ini akunnya adalah akun lisensi biasa yang nanti Bapak Ibu ketika punya akun lisensi ya kan sama seperti saya ini setiap saat, jadi kita tidak batasi Bapak Ibu mau bikin SLR itu tidak ada batasannya ya, sampai saat ini tidak ada batasannya. Sejauh merupakan akun lisensi, bisa bikin SLR setiap saat itu, atau bikin mapping ya, bikin mapping, bikin misalnya mau tidak hanya untuk SLR kan ini ya. Jadi di Watase ini bisa juga untuk research plan simple ya, di mana kita butuh untuk mengekstraksi artikel itu kan ya bisa ya, langsung upload saja gitu, langsung upload artikel. Kita misalnya melakukan mapping tanpa protokol misalnya, yang penting mau ngumpulin mau tempat nyimpen nyimpen artikel PDF dan ekstraksinya gitu, itu juga bisa. Lalu setelah kita bikin project, kemudian kita klik ref nanti ya. Kemudian kita bikin kata kunci. Jadi bikin kata kunci langsung bisa kita identifikasi kata kunci itu trennya seperti apa. Setelah kita tahu trennya seperti apa, kita pastinya harus pilih tema yang trennya naik. Kalau trennya turun itu sudah menjadi tanda tanya sejak awal gini. Ini isunya masih menarik tidak bagi publisher? Tentu saja kan kita akan submit ke jurnal di mana publisher nanti peluang diterimanya tinggi. Satu tema yang peluang diterimanya tinggi adalah tema yang memang masih trennya naik kan itu ya, masih banyak banyak diminati di di area penelitiannya itu masih banyak diminati sehingga ketika publisher itu menerbitkan itu maka peluang dissertasi juga tinggi. Maka kita pilih yang trennya naik. Ketika sudah ketemu trennya naik,
maka kita lanjutkan. Tapi kalau trennya turun ya sebaiknya kita perlu cek kembali ya tema tersebut. Bisa dengan mengganti kata kunci atau memang juga mengganti temanya. Tema-tema yang jadi dalam knowledge ya di knowledge apapun itu yang terpublikasi di Scopus dalam hal ini misalnya berbicaranya yang lingkup Scopus ya karena kan memang Watasa sinkronisasinya dengan artikel yang terindeks Scopus. Itu oh iya ini ada yang start transcription. Oh iya silahkan. Artikel yang nanti kita bahas ya itu kan apa mengalami pasang surut ya. Sebaiknya kita milih yang trennya naik ya begitu. Jadi mau di bidang apapun itu pasti akan ada up and down. Tapi ya up and down tapi kan juga naik lagi. Ada isu ada juga karakteristik knowledge yang itu sebenarnya isu klasik ya. Misalnya saya saya misalnya saya contohkan ekstraksi saya yang artikel yang pertama kali terima di Scopus No Rupiah itu ini ya. Ini kata kunci endorser marketing itu kalau dicek itu ada sejak 1978 itu ya. Hampir sama dengan umur saya ini. Tapi sampai sekarang bukan trennya turun gitu ya. Semakin lama, semakin ke sini malah justru semakin naik gitu. Artinya ada beberapa tema tertentu ya, tema klasik tapi sampai sekarang itu ada pengembangannya, dikembangkan terus, kembangkan terus begitu. Tapi ada juga tema klasik yang juga decline itu juga ada ya. Nanti di situ akan kita petakan kalau misalnya mau mengeksplorasi yang untuk mengetahui tema tersebut itu variabel apa yang decline, variabel apa yang sedang naik gitu ya, atau sedang punya peluang untuk penelitian-penelitian ke depan itu nanti ada visualisasinya di Watase ya. Tapi untuk screening awal ya kita cukup tahu trennya harus naik begini. Lalu setelah itu kita menyeleksi metadata dengan cara memasukkan metadata yang sudah dimasuk di tahap identifikasi dan sudah otomatis dapat Prisma ya Bapak Ibu ya, tanpa kita harus gambar manual ya. Seperti contoh artikel yang ditampilkan Pak Wing tadi itu sangat kemungkinan besar itu manual menggambarnya ya, karena warnanya plain ya. Tapi itu saja diterima Scopus itu. Public Review Administration itu Springer Q1. Seperti itu saja diterima, apalagi berarti harusnya dengan visualisasi yang lebih advance itu harusnya peluang lebih tinggi diterima ya di apa dengan menggunakan Watasa ini. Dan nanti Bapak Ibu kami kirimkan juga ya bahwa banyak publikasi yang menggunakan Watase yang sudah tembus di Scopus yang baik Q4, Q2, Q3, Q1 termasuk paper saya dan juga banyak juga yang paper yang selain kalau bidang saya kan sosial humaniora. Yang di luar sosial humaniora juga ada bidang klinis itu ya yang juga accepted Q1. Jadi artinya Watase bisa diadaptasi digunakan di berbagai bidang ya, tidak hanya sosial humaniora meskipun kita awalnya kan tim pengembang Pak Lili Wahyudi itu dari manajemen seperti saya. Tapi penerapannya bisa dipakai di banyak bidang. Nah, kemudian setelah kita menyeleksi metadata, dilanjutkan nanti kita mendownload dan upload PDF ya. Di menu retrieval itu namanya mendownload dan upload PDF. Setelah itu selesai, sudah kita melakukan ekstraksi tahapan utama dalam sistematik literatur review karena itu yang membedakan dengan bibliometrik. Kalau bibliometrik itu datanya metadata, jadi judul kata kunci abstrak. Kalau sistematik literatur review itu keseluruhan isi artikel ya, mulai dari title sampai dengan conclusion reference kan itu diekstraksi. Tapi reference kan tidak perlu diekstraksi. Jadi sebenarnya isinya ya dari metadata plus full artikel dari mulai introduction sampai dengan conclusion itu diekstraksi. Di Watasa sudah disiapkan ya template ekstraksi. Ya, jadi kalau nah ini adalah menu manual ya. Ketika dulu pun saya mengalami ya ekstraksi manual itu. Jadi di sebelah kanan buka saya beli monitor eksternal, lalu sebelah kiri yang kanan ngelirik artikelnya, yang sebelah kiri ngisi template itu. Dan itu saya alami waktu itu ekstraksi manual kurang lebih 3 bulan gitu, karena bersamaan dengan saya studi S3 yang harus memikirkan penyelesaian disertasi. Nah, kalau saat ini Watasa sudah terintegrasi dengan AI, di mana proses yang dulu dikerjakan manual di sistem tapi manual yang butuh berbulan-bulan, kalau saya bahkan 3 bulan waktu itu.
maka bisa dilakukan secara auto ya di sini ya, auto extraction ini. Dilakukan secara auto, sudah tinggal di-sync dengan karena sudah terintegrasi dengan berbagai web service ya ini kalau klik sinkron kita bisa tahu bahwa jadi ada engine-nya yang untuk menggerakkan autonya itu ya ada provider dan model AI. Provider ini mungkin secara teknis apa ya secara umumnya ini yang nanti menggerakkan ya servernya ya ada yang sebagai server disiapkan nanti yang model AI-nya pun ada banyak pilihan ya. Ada DeepSeek Chat, DeepSeek VALT Small, ada Gemini, ada GPT OSS, ada Qwen dan sebagainya. Dan ini Bapak Ibu tidak perlu berlangganan secara terpisah. Tapi dengan membeli web service AI yang ada di yang berlanggan di Watase, Wake Web itu, atau nanti supaya kalau mau membeli dengan harga eceran yang lebih kecil ya, 150.000 bisa melalui admin WRA 3 ya. Itu sudah sekaligus nanti membeli berbagai model AI ini. Nah, jadi tujuannya dibuat ada banyak model AI karena supaya kita ketika satu AI itu tidak efektif, kita bisa menggunakan AI yang lainnya. Nah, nanti tinggal di start auto yang tadinya ini kosong akan bisa terisi gitu. Ya ini kan seperti kalau kita bikin mapping dengan menggunakan Excel gitu kan kita ngisi manual copy paste gitu kalau dulu ya. Sekarang nanti akan sudah terisi secara otomatis. Lalu nanti setelah ekstraksi selesai kita buat auto classification ya. Auto classification ini dipakai untuk mendukung novelty, bisa untuk mendukung pembuatan framework. Lalu setelah selesai nanti kita bisa melakukan ekstraksi untuk penelitian kuantitatif juga. Jadi di sini ini contohnya ini petnya 6. Ini contoh ekstraksi penelitian kuantitatif. Nah ini. Jadi untuk kuantitatif dalam hal ini yang survei yang bisa kita otomatisasi itu kan sesuatu yang homogen ya Bapak Ibu. Formatnya homogen itu bisa diotomatisasi untuk bisa mengidentifikasi informasi variabel independennya apa, dependennya apa, siapa responden, sampelnya berapa, t-testnya berapa. Itu kalau dulu dikerjakan manual baca dua aja sudah mabuk gitu kak saya. Jadi ya paling waktu itu yang manual memang kepaksanya karena menunya belum ada ya. Ya, dan perkembangannya itu sudah bisa dilakukan secara otomatisasi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan ini juga sekaligus kita menyiapkan dataset untuk meta-analisis ya. Karena meta-analisis kan bahan bakunya adalah penelitian-penelitian kuantitatif ya. Yang ada informasi t-testnya ini, ada informasi variabel independen dan dependen. Sehingga selain nanti kita mengekstraksi ini untuk SLR juga diperlukan. Jadi kalau ekstraksi penelitian kuantitatif itu kalau di systematic literature review nanti analisanya kualitatif. Tapi kalau di meta-analisis nanti bisa menjadi analisa kuantitatif yaitu effect size. Kalau di SLR analisanya apa? Ya ini kita mengekstraksi penelitian-penelitian kuantitatif ini. Analisanya nanti reportingnya ada di sini ya Bapak Ibu ya di menu WNA hipotesis. Nah, di dalam menu WNA hipotesis ini terrekap seluruh variabel yang kita ekstraksi di path extraction tadi, di auto extraction yang path tadi. Jadi variabel untuk artikel 1 mengekstraksi variabel independen apa, dependen apa, ada berapa hipotesis. Nanti artikel kedua, artikel ketiga, dan seterusnya akan terkumpul secara otomatis ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini cara membacanya. Jadi ini SC adalah source, PET itu adalah jumlah hipotesis. SC itu source dalam hal ini adalah sumber ya, sumber. Jadi misalnya kita lihat yang sumbernya cukup banyak ya. Ini kebetulan di tema saya ini memang penelitian kuantitatifnya cukup banyak ya. Sehingga dari satu kata kunci aja saya itu sebenarnya nabung banyak ekstraksi model ya, ya yang cukup banyak. Nah, misalnya kita lihat yang variabel ekstraksinya cukup banyak. Misalnya ini ada 8 artikel ya. Ada 8 pad dari 5 sources ya, 5 sumber. Nah, misalnya ini. Atau kita cek kembali yang ini dari ada 2 sumber dengan 13 pad ya. Jadi itu kan tinggal dipilihkan, dipilih-pilih untuk bisa menjadi dasar penelitian empiris ke depan kan bisa ya. Karena itu dibuatnya terkonstruksi dari beberapa penelitian terdahulu. Nah, ada satu yang saya tunjukkan ini ya, misalnya ini, sampai ada 105 pet dari 33.
sources penelitian terdahulu dan itu bisa digabung menjadi satu tanpa kita arahkan. Ini sudah otomatis masuk ke sini, contohnya ini. Nah, ini kalau mau dibuat penelitian empiris dengan seluruh variabel ini ya, respondennya pingsan nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi ini luarannya ya kita pakai sebagai bentuk dari integrasi, karena itu sampai mengintegrasikan 35 penelitian terdahulu. Dan ini kalau pakai AI, sependek pengetahuan saya belum bisa untuk bisa melakukan ini. Nah, ini bisa di breakdown, misalnya kalau untuk penelitian empiris ya harus di dalam tanda petik, kalau maaf bahasa Jawanya apa, dipreteli gitu ya, di copot, dilepas yang memang relevan dengan konteks yang akan kita teliti. Nah, ini bisa dimasukkan juga di dalam paper SLR kita sebagai bentuk dari kontribusi kita melakukan systematic literature review untuk penelitian empiris ke depan, yaitu memberikan saran, framework atau memberikan konstruksi model untuk penelitian empiris ke depan. Ini juga bisa dijadikan framework. Frameworknya apa? Framework yang paling cocok untuk dipilih ketika artikel yang empiris survei itu banyak adalah framework antecedent decision outcome ya, yang dari dasarnya Husani itu. Dan itu artikelnya ada ya di sini ya, bisa dilihat ini. Husani 2022 ya. Nah, ada di sini yang pakai antecedent decision outcome ya, gambarnya ada di ini. Nah, ini antecedent decision outcome. Artikel saya salah satu ini yang Q1 yang no rupiah itu juga dipajang di sini ya Bapak Ibu bisa akses karena ini no rupiah sehingga kan close access ya yang bagi maaf Bapak Ibu yang tidak SSO institusinya tidak berlangganan ya tidak bisa download ya tapi bisa di-download di sini. Iya. Ini tidak menyalahi ketentuan Scopus ya, karena kan harus login dulu kan. Ini tidak terbuka untuk umum yang dapat mudah diakses kan harus registrasi Watase, harus login dulu gitu ya. Sejauh ini sih tidak ada apa itu eh, keberatan dari Scopus gitu ya. Karena mungkin ya karena ini kan bahasa Indonesia, Scopus sih belum tentu tahu bahasa Indonesia. Ya, semoga ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mempelajari. Ya, kalau yang artikel SHR saya Q1 yang lainnya kan open access gitu ya, jadi bisa diakses langsung di Elsevier ya, Bapak Ibu. Oke, nah itu gambarannya. Lalu apa ya luaran lagi ya, mungkin saya memberikan preview luaran-luaran dulu ya, Bapak Ibu ya. Lalu diidentifikasi ini ada menu baru ini, keyword clustering ya. Ini bisa sebagai bibliometrik Bapak Ibu ya. Bibliometrik yang tampilannya itu khas ya. Jadi biar unik gitu ya. Berbeda kan kalau bibliometrik dari yang umum itu Biblioshiny, Foursquare itu kan gambarnya gitu-gitu. Udah ketebak itu. Tapi kan ini unik ya. Adanya ya baru di Watase. Ada juga jurnal Elsevier dari luar negeri yang nanti ada referensinya ini ya. Bapak Ibu bisa akses ini ya. Dari Kobo Manuel dan dari tahun 2011 ya pakai ini. Kemudian nah dari referensi itu kemudian oleh Pak Lili Wahyudi di generate ke dalam Batasa ternyata tampilannya bisa. Ini juga bisa keyword network analysis. Mengapa ini disebut bibliometrik? Karena sumbernya dari metadata. Jadi ketika satu visualisasi sumbernya dari metadata, berarti itu bibliometrik. Tapi kalau tampilan yang sumbernya dari hasil ekstraksi, berarti itu luaran SLR. Nah, di Watasa itu sudah mix ya Bapak Ibu ya. Ada yang tampilan visualisasi dari untuk bibliometrik karena itu dari metadata, contohnya ini. Tapi ada visualisasi yang munculnya dari hasil ekstraksi ya. Ya, misalnya yang di WNA hipotesis tadi, yang gambar model tadi itu kan tidak dari, ini kan dari hasil ekstraksi. Tidak ada metadata itu tidak bisa menghasilkan ini. Ini dasarnya dari ekstraksi, tadi variabel independen, variabel dependen, t-tesnya berapa, signifikan tidak. Kalau di abstrak kan tidak ada t-test. Abstrak itu secara general rule of thumb bahwa tidak boleh ada angka, sehingga tidak bisa kita dapatkan dari metadata. Lalu ini ada ekstraksi juga yang dari hasil ekstraksi, visualisasi yang dari hasil ekstraksi ya, Jovelin WNA hipotesis variabel. Nah ini dari ekstraksi variabel. Ya, ini gambarnya yang ketika lebar.
bulatannya besar itu major issue atau sudah banyak diteliti. Kalau tulisannya kecil berarti masih jarang. Ini juga dari nah, PET ini juga dari hasil ekstraksi. Jadi ini bukan bibliometrik kalau menampilkan ini karena kan hasil dari ekstraksi. Lalu ada juga Jovelin Conceptual Maps. Nah, kalau ini yang di tema ini gambarnya agak kurang menarik karena terlalu pekat ya, karena begitu banyaknya paper kuantitatif. Nah, ini dilihat langsung bikin uh, seperti melayang gitu ya, karena langsung pusing karena ini begitu banyaknya ya paper kuantitatifnya. Coba saya tunjukkan gambar yang lebih cantik ada ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini ya ketika paper kuantitatifnya tidak terlalu banyak itu nanti akan terlihat secara kasat mata itu clusteringnya warna yang berbeda itu menunjukkan cluster. Kita cek sebentar ya ini masih loading. Nah, saya ini yang mana ini misalnya. Nah, ini nanti bisa dipilih. Jadi kalau misalnya terlalu banyak paper kuantitatifnya itu ya jangan pilih yang Jovelin ya kayak yang tema tadi. Tapi kalau ini tidak terlalu banyak. Nah ini kan cantik Bapak Ibu. Nah, ini bukan bibliometrik karena dari hasil ekstraksi. Maka nanti Bapak Ibu yang penelitiannya itu tidak di artikel yang eligible itu tidak banyak paper kuantitatif, maka ya tidak muncul ini karena tidak melakukan ekstraksi pad. Jadi yang visualisasi ini hanya muncul di extraction pad ya gitu. Nah, oke begitu. Kemudian, nah visualisasi yang lainnya nanti bisa dilihat ini ya reporting ini. Ada variabelnya apa, hipotesisnya apa, teori, klasifikasi, lalu ada kategori satu 2 3 ini bentuk dari klasifikasi. Lalu satu variabelnya, jadi ada luaran yang visualisasi berupa figur, berupa grafik, tapi juga ada berupa tabel. Tabel itu keunggulannya lebih kaya karena ada data autornya di situ. Kemudian bisa kita mix lagi, misalnya ini data variabel, jumlahnya berapa, autornya siapa, variabel itu turunan dari teori apa gitu ya. Jadi ini semacam cross step gitu ya, mengkaitkan antara satu ekstraksi dengan ekstraksi yang lainnya. Ini kan ekstraksi variabel dikaitkan dengan ekstraksi teori ya. Gitu. Nah, jadi cukup kaya sekali Bapak Ibu ya, luaran yang bisa kita dapat ya dari proses sistematik literatur review. Di beberapa pelatihan offline maupun online yang saya bawakan itu ada juga peserta yang melakukan sistematik literatur review itu selain menghasilkan untuk menghasilkan paper SIR juga dipakai untuk penyusunan bab 2 disertasi. Ya. Jadi kan bab 2 disertasi itu merupakan pondasi yang menguatkan kita ketika kita menentukan novelty. Kalau pondasi literatur review kita tidak kuat, nanti dari pembimbing, maaf dari promotor, dari pembimbing itu kadang menguji kita ya. Ini kemantapan kita itu menguasai atau tidak itu kan kelihatan. Kalau kita sendiri ragu-ragu ya berarti novelty kita masih bisa diperdebatkan. Tapi karena kita kalau memiliki apa konsep, memiliki pemahaman konsep yang komprehensif, mau ditanya dari sisi variabel, mau ditanya dari sisi grand teori, di sisi dari metode yang sudah ada, metode yang masih jarang apa, sudah banyak apa, lalu grand teori yang dipakai dari sejak konsep itu muncul sampai terkini itu teori apa saja, kenapa tidak milih grand teori lain misalnya. Itu kita sudah punya pondasi kuat ya, sehingga banyak juga yang menggunakan sistematik literatur review tidak merupakan aktivitas insidental yang kemudian filenya jadi museum ya. Tapi filenya bisa menjadi pondasi untuk penelitian empiris, terutama misalnya Bapak Ibu yang sedang studi S3 itu masalah novel itu di awal kalau kita nggak yakin itu berubah-ubah terus ya. Itu pengalaman pribadi saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu. Nanti kita akan menggunakan sistematik literatur review dengan menggunakan batasa ini sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Nah, misalnya ini tadi saya jadi ingat ini, saya hanya satu kata kunci saja, saya jadi ketika melakukan sistematik literatur review itu jadi tahu bahwa kata kunci satu saja itu ternyata teori yang mendekat yang dipakai untuk approach terkait dengan konsep itu sampai ini ya misalnya dari menu ini ada 50 sekian waktu itu 50-an
teori. Nah, kemudian kan saya update terus ya, karena ini memang rumpun ilmu saya sehingga penelitian-penelitian baru saya update terus ya, publikasi baru saya update terus sampai di 2026 ini dari satu kata kunci saja ternyata itu pendekatannya sampai ada 68 teori. Ini kalau saya nggak kepaksa dalam tanda petik ya waktu itu ya melakukan SAR itu kan apalagi kalau manual itu kan bukan pekerjaan yang selesai 1 2 hari ya. Pekerjaan yang kadang berulang-ulang repetitif itu agak jenuh gitu ya, apalagi manual ya. Tapi dapat pembelajaran yang membuat pondasi ilmu kita juga semakin kokoh gitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu baik kita akan saya masuk ke praktek ya untuk memberikan gambaran. Maaf kalau tadi penyampaiannya agak terlalu cepat ya, itu anak begitu supaya nyampe semua pesannya terkait dengan pemanfaatan Watase secara umum. Termasuk nanti setelah kita melakukan SAR ini di menu ini ya, report intro ini sampai dengan report conclusion ini berisi ini nanti akan kita sync kemudian sudah akan menghasilkan draft artikel. Dan ini menu baru seminggu lalu ya, ada report template nanti semuanya bisa di-download ya. Yang sudah kita sync tinggal di-download, nah sudah kita dapat draft artikelnya, tinggal tentu saja ya masih perlu kita validasi ya Bapak Ibu ya di luar Watase di Word, kemudian kita validasi apa yang kita submit itu kan memang yang kita kuasai atau sebaliknya ya. Jangan sampai kita mempublikasikan artikel yang kita sendiri nggak membaca, kita sendiri tidak tahu yang ditulis apa kan itu maaf agak tabu begitu ya. Maka sebaiknya juga tetap perlu kita validasi. Oke, baik kita akan praktek untuk tahapan awal SLR ya. Nanti untuk yang tahapan selanjutnya, screening, men-retrieval, ekstraksi itu bisa kita bahas di sesi kedua, tiga, dan empat gitu ya. Jadi Bapak Ibu di tahap awal ini kita memastikan Bapak Ibu sudah mengantongi kata kunci yang tepat ya. Saya akan share screen kembali. Oke ya, saya pakai akun yang ini aja ya. Ini setelah login, Bapak Ibu nanti sudah. Nah, masuk ke menu mungkin saya login ulang ya supaya terlihat. Iya, Bapak Ibu nanti loginnya pakai yang ini ya. Bapak Ibu silakan login pakai Gmail ini login yang kanan ya. Saya login pakai yang kiri itu biar karena saya tim internal ya lebih cepat ya. Oke. Nah, lalu kita masuk ke Research Plan SLR. Nah, di sini kita akan tertampilkan eh, nama-nama title project, lalu yang sebelah kanan adalah nominal pulsa AI kita. Jadi Watase ini belum AI ya Bapak Ibu ya, meskipun kita targetnya akan membuat Watase menjadi AI, tapi masih disiapkan infrastrukturnya. Nah, ketika Watase bukan AI, tapi tetap bisa melakukan aktivitas yang seperti AI ya, ada proses otomatisasi. Nah, itu maka kita menggunakan pihak ketiga, yaitu web service ya. Web service ada pihak ketiga yang diintegrasikan di dalam Watase. Maka ada pulsa ini. Jadi pulsa ini bukan berarti setiap klik ini makan pulsa, tidak ya Bapak Ibu ya. Yang nanti makan pulsa hanya menu yang sudah dilokalisir di sini ya. Di sini web service AI. Jadi kalau menu-menu yang lain diklik-klik itu aman ya. Tidak seperti ChatGPT bertanya itu sudah misalnya kalau untuk ekstraksi baca artikel PDF atau untuk menu apa model AI tertentu yang di ChatGPT itu kan ada kuotanya. Nah, kalau di Watasa ini kalau yang di luar web service ya pakai server ya, jadi tidak kaitannya dengan web service. Nah, jadi ini adalah nominal pulsa untuk aktivitas ekstraksi, klasifikasi, auto reporting hanya itu. Yang lainnya tidak menggunakan token ini. Dan penggunaannya pun historinya akan dapat kita lihat secara transparan ya di sebelah kanan ini. Jadi misalnya kita pakai provider apa, jumlah artikel 251 berhasil 236 maka keberhasilannya 94%. Ada yang 7 berhasilnya 100%. Nilai nominal penggunaannya yang ini. Nah, misalnya ini aktivitas manual extraction novelty
jumlahnya 63, pulsa terpakai 93.872. Nah, begitu ya. Jadi sangat efisien sekali Bapak Ibu ya. Jadi 5 artikel aja cuma 2.000. Ini untuk park 2.805 sudah bisa ekstraksi 5 artikel. Nah, itu untuk parkir mobil aja 3.000 kan minimal ya Bapak Ibu. Nah, jadi keunggulannya Bapak Ibu nanti beli lisensinya dalam rupiah karena pengembangnya adalah anak bangsa Indonesia ya. Jadi tidak beli lisensi dalam dolar kan. Semua AI kan sekarang hampir semua dalam dolar ya Bapak Ibu. Dan dolar naik kan kabar buruknya itu ya. Lalu web service-nya juga belinya dalam rupiah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak terdampak kenaikan dolar itu. Paling tidak dalam hal ini ya, meskipun yang lain terdampak juga ya Bapak Ibu nanti kalau submit ke jurnal yang open access. Tapi kita kan ada pilihan ya, submit ke jurnal yang close access atau pilih ke open access yang diamond access itu kan open access tapi free ya. Nanti nanti di sesi selanjutnya nanti akan kita bahas di situ ya kalau kita sudah siap manuskrip ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk membuat Prisma Plan, membuat project. Nah, di sini kita buat nama projectnya. Nama projectnya misalnya saya akan membuat tentang ya saya karena bidang saya sosial humaniora manajemen spesialisasi di bidang customer behavior marketing maka supaya saya bisa memvalidasi SR yang saya lakukan maka mohon izin saya pakai tema saya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu pun boleh menanyakan di tema Bapak Ibu masing-masing. Saya akan membuat tema data typo. Ini nama projectnya. Nanti bisa saja nama project disamakan dengan nama eh, keyword juga boleh. Saya klik ref ya Bapak Ibu. Nah nanti kalau klik pub ini yang kepentingannya untuk menambah kolaborator ya. Ya mungkin Bapak Ibu kalau belum familiar ya nanti di sesi 4 saja ya. Jadi ini nanti ditambahkan ID dari kolaborator kita. Nah, silakan Bapak Ibu registrasi dulu supaya nanti mungkin bisa saya add sebagai kolaborator saya untuk contoh. Ini klik ref. Nah, lalu kita buat keyword ya. Nah, saya akan bikin coba dengan kata kunci yang sama. Lalu di sini ada ABS no dan ABS yes. Kalau ABS no itu artinya ini penjelasannya find query in title from Scopus database. Kalau ABS yes itu find query di abstract title dan keyword. Nah, berarti kalau dipilih yes akan lebih banyak, kalau dipilih no akan lebih sedikit. Kelebihannya kalau milih yes lebih banyak, tapi nanti kita tentu saja kan harus baca di abstraknya ya. Pastikan bahwa itu memang di abstrak itu relevan membahas hal tersebut. Kalau kita pilih no, kelemahannya jumlahnya lebih sedikit, tapi kata kunci itu muncul di title. Satu kata kunci yang muncul di title itu kemungkinan besar relevannya tema itu kan tinggi ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, coba saya akan pilih no terlebih dahulu. Lalu klik get. Nah, ini kondisi yang sangat ideal ya, diinginkan. Recommended for SLR dan dapat start download Scopus data. Dikatakan recommended karena batasannya adalah minimal 40 dan kurang dari 600. Kalau sudah di atas 200, di atas 300 juga akan merah. Tapi kalau misalnya merahnya karena kebanyakan nggak masalah, tetap bisa di-download Scopus data. Jadi batasannya adalah kalau di atas 600 sudah kita batasi tidak bisa download Scopus data ya karena kan buat apa download metadata ratusan atau mungkin ribuan. Toh akhirnya SLR itu yang dibaca itu minimal sekitar 40 bahkan ada juga artikel SLR yang kurang dari 40. Karena artikel sistematik literatur review itu bukan keunggulannya di volume yang besar ya, volume dataset yang besar, tapi pada kedalaman analisa gitu. Maka dibatasi. Kita batasi maksimal 600 yang bisa didownload. Di atas 300 sudah merah, tapi bukan berarti tidak bisa didownload kan. Didownload, tapi tinggal kita misalnya bikin kriteria inklusi yang lebih ketat itu. Supaya nanti kita tidak
mendownload artikel yang banyak, toh kan juga tetap harus meskipun nanti diekstraksi secara auto dengan web service kan tetap kita validasi juga kan nambah pekerjaan juga. Padahal SLR bukan masalah banyak-banyakan artikel yang diekstraksi ya Bapak Ibu ya, tapi kedalaman analisa, kedalaman sintesis, bagaimana kontribusinya ke knowledge ilmu pengetahuan itu kan. Nah, kita ambil sekarang ini. Kita 91, oke sudah. Bisa kecilkan supaya bisa muncul full ya. Nah, lalu kita lanjut aja start download Scopus data. Nah, sejauh ini kan saya tidak buka aplikasi lain ya Bapak Ibu ya. Buka aplikasi Watasa saja ini. Jadi tidak perlu membuka ini itu gitu. Gimana kalau saya bukan orang teknik ya, dimana ketika harus membuka berbagai aplikasi di awal gitu sudah bikin energinya terkuras dulu gitu ya sehingga harus kalau menggunakan aplikasi ini tidak terlalu banyak aplikasi dulu di awal sehingga ya cukup bisa fokus ya jadi tidak banyak distraction lihat sana sini gitu. Nah ini kita tunggu 100%. Oke sudah komplit lalu bisa kita silang atas atau stop here. Nah sudah lalu kita lihat bagaimana trennya. Nah cukup bagus Bapak Ibu ya trennya. Di 2025 tertinggi, 2026 layak kalau baru 15 karena kan kita baru pertengahan tahun lebih sedikit ya. Awal ya sudah setengah tahun pas karena ini 1 Juli ya. Berarti 1 Juli. Selamat Bapak Ibu. Mungkin sudah gajian ya hari ini ya tanggal muda. Oke, nah ini naik sudah berarti tren artikel tema ini layak untuk kita teruskan. Nah, begitu. Lalu bisa kita tengok juga judulnya ya. Oke, kalau judul ini sudah masuk atau belum ya, seperti yang kita inginkan. Jadi ini preview awal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini belum diberi kriteria inklusi. Ini preview awal, langsung bisa kita menjadi warning awal ini lanjut atau tidak begitu. Jadi judul-judul ini, oke sudah sesuai ya, sudah kita lanjut mikirkan kriterianya. Kriteria paper SIR menurut Jawaban 2023 bahwa dilakukan selama 10 tahun, kebanyakan 10 tahun. Tapi ya tidak selalu harus 10 tahun. Jadi berbagai kriteria paper systematic literature review yang nanti dijelaskan di dalam protokol ya di bagian metode itu cukup variatif. Tidak ada satu aturan yang itu berlaku semua harus 10 tahun ya tidak. Ada juga paper SR yang kurang dari 10 tahun misalnya tema yang masih baru. Tapi sejauh artikelnya mencukupi ya dilakukan. Ada artikel SLR yang dilakukan untuk ekstraksi 45 tahun saya pernah membaca ya. Itu saya cukup kagum itu dengan autor yang namanya Harder yang itu akhirnya saya citasi karena cukup luar biasa itu usahanya ya. Entah terlepas dari pakai tool apa tapi kan mengekstraksi artikel untuk artikel yang 45 tahun gitu kan berarti menemukan tema dan juga memastikan 45 tahun itu terrepresentasi semuanya itu kan ya eh, proses yang tidak tidak mudah ya gitu. Nah, misalnya kita mau buat 10 tahun ini bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Kriterianya bisa diedit. Ini saya ini kalau mau pakai yang ini ya bisa diedit pun bisa. Jadi ini bisa misalnya mau saya pakai 10 tahun di mana tahun yang 2026 tidak saya pakai karena belum ada 10 tahun ya. Ini nah bisa lalu misalnya G1 G2 G4 tidak diganti ya sudah ini pakai aja lalu saya synchronize report lalu diklik report Prisma nah sudah jadi protokol Prismanya untuk tahapan identifikasi jadi protokol Prisma itu merupakan maaf, protokol yang menjelaskan proses transparansi mendapatkan artikel yang eligible nanti diekstraksi. Jadi karena kita masih baru di tahap identifikasi, ya yang lainnya masih nol-nol ini. Nanti seiring kita masuk ke tahapan berikutnya, nah angka ini akan terisi otomatis ya Bapak Ibu. Nah, di tahap identifikasi ini tadi ada 64 artikel, kemudian sudah terotomatisasi juga untuk meremove-nya yang di luar 2015 dan 2000 sampai 2025 ada 16. Yang di luar key ada 9. Kenapa ada di luar key? Karena itu adalah artikel yang belum key, sudah Scopus tapi belum key, ada 9. Jadi tanpa kita harus cari satu-satu sudah ada.
Lalu record without abstract. Jadi mungkin itu book chapter kan tidak ada abstrak, jadi keluar. Proceeding juga otomatis keluar. Ya, begitu. Nah, kebetulan ini kemungkinan besar ini ya yang without abstract ini antara itu proceeding atau book chapter yang sudah langsung terwakili di sini. Sudah berarti sekarang di tahap selanjutnya, di tahap screening itu kita tidak lagi artikel 64, tapi sudah dikurangi 16, dikurangi 9, kurangi 1 dan sudah otomatis itu akan masuk tahap berikutnya ya ada 38 ya. Demikian. Nah, begitu Bapak Ibu tahapan awal. Nanti setelah itu kita masuk menyeleksi metadata yang relevan dan tidak. Setelah itu kita lanjutkan untuk melakukan retrieval ya, mendownload dan upload PDF. Demikian lalu dilanjutkan dengan ekstraksi ya di menu bisa pakai diklik dulu di sini path and item untuk memastikan jumlah seluruh artikel itu sama dengan jumlah yang di Prisma dan jumlah di Retrieval itu harus sama. Kalau belum sama nanti disinkronize, lalu pastikan sama, lalu kita lanjutkan nanti melakukan auto extraction dan auto classification. Ya sudah tahapannya cukup sederhana karena menunya dibuat sederhana berurutan gitu ya Bapak Ibu. Sejauh Bapak Ibu tidak loncat-loncat ya, udah hasilnya akan sesuai dengan protokol Prisma, protokol sistematik literatur review yang ada di Prisma checklist itu ya ada webnya kan itu ya. Jadi memang Watasa ini dibuat sudah spesialisasi awalnya adalah untuk melakukan systematic literature review. Hasil ekstraksi PET nanti bisa untuk meta analisis. Bahkan ada juga yang bisa nanti untuk mengolah data kuantitatif ya. Ini ada olah data kuantitatifnya juga ya. Sebentar, ini yang sudah dilakukan juga ya. Ini ya, oke. Ini penelitian kuantitatif saya pakai Watasa di 2024 ya, yang bisa saya submit ke Sinta 2 ya, dan sudah accepted di Sinta 2, kemudian di awal 2024 itu sudah bisa dipakai untuk syarat lektor kepala waktu itu. Nah, jadi untuk menu Watasa survei ini dibuat dalam rangka supaya untuk menunjukkan bahwa hasil sistematik literatur review itu bisa menjadi pondasi untuk melakukan penelitian empiris dan sudah bisa dilakukan ya di sini. Penelitian empiris bahkan tidak hanya sekedar proposalnya saja, tapi juga datanya masuk, diolahnya pun juga bisa di sini. Nah, sudah ini, nah sudah seperti bab 4 selesai. Profil responden, misalnya kalau ini Watase untuk simple survei ya, hubungan yang penelitian survei ini sudah ada pengujian kualitas instrumennya, ada pengujian model strukturalnya, hipotesisnya juga sudah ada gitu. Tinggal nanti dilakukan pengembangan untuk introduction dan literatur review. Nah, begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Untuk preview nanti persiapan melakukan systematic literatur review di sesi keempat ya. Gitu. Baik, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya ya. Silakan boleh raise hand atau bertanya di kolom chat box ya. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan apa ada yang raise hand atau mau di chat box silakan Bapak Ibu. Atau mau share screen juga boleh ya, silakan. Izin Ibu saya yang Oh tanya. iya, baik. Bu, Oh, bisa. eh ya, Baik. mohon maaf, mau izin bertanya lagi. Ya. Eh ini apa namanya untuk yang kalau dulu saya kan sempat ini ya apa namanya pakai Watasa, kemudian hasil ekstraksinya bisa di-download. Nah, sekarang yang untuk AI extraction itu memang tidak ada fasilitas untuk downloadnya ya hasil ekstraksi di eh, yang sudah Ya, di cluster yang ada mungkin di AI. di share screen saja ya, Bu ya. Coba. Boleh, boleh saya share screen Ya, ya silakan. sebentar ya. Sebentar, mana saya lagi tadi oke, sebentar. Hmm, sudah terlihat ya? Sebentar, masih proses ya. Belum share screen ya, Bu? Sudah? Oh iya, Ah, iya. iya, sebentar saya Udah mulai ini nongol. kebetulan tadi saya lihat yang ke sini. Ini gimana cara keluarnya ya? Ini sudah terlihat, Bu.
Iya, sudah lihat ya. Keluar dari sini maksudnya. Ya, sebentar. Dari Klik panah ini kiri ya, ya, atau dari tab satunya. portasenya. Ah, dari sini yang di auto extraction ini saya mau download extraction ini caranya bagaimana ya, Bu ya? Oh iya, jadi yang downloadnya ini sekarang dipindah ke menu reporting. Coba klik reporting. Menu reporting Reporting. di yang ini. Reporting bawah. Reporting bawah lagi. Reporting Bawahnya agak bawah lagi, Bu. Di ini bagian kan kan. report intronya Bukan, bukan? Oh, di bawah reporting. lagi ada ya. Oh, Reporting naik ini. reporting ya. Lalu ke naik naik Ini. di bagian novelty ya. Itu diklik Ini sebentar novelty. saya ketutupan dengan ininya ada. Bagian novelty. Zoomnya. Ah, udah. Nah itu. Oh, Nah, ke sini. iya Ya, ya, betul. ya, ya. Coba Terus turun. di mana Kak? Ah, ininya? Coba Belum turun lagi, Bu. Di apa turun. ini? Barnya diturunkan. Mm-mm. Banyak. Iya banyak. Nah ini export novelty itu Excel. Oh, iya, iya, iya. Siap, siap. Oh, ini. Iya. Oh, oh, aduh. Terima kasih. Jadi banyak sekali perubahannya Matasa baru Oh aku iya iya. saya 3 bulan eh, sudah nggak pernah otak-atik begitu masuk banyak sekali perubahannya. Oh iya Oke, iya baik. terima kasih. Nah, Kemudian itu saya nanti bisa di ah, beberapa per V1 tuh sekarang melampirkan hasil ekstraksinya jadi additional material ya. Jadi nanti oleh publisher itu ketika sudah publish pun itu dibuatkan link khusus gitu ya, additional additional material itu. Karena kan tiap publisher itu kan pasti ada membatasi jumlah halaman kan. Jadi agak stressfulnya ketika nulis SLR tuh kalau sekarang kalau saya bukan dibikin SLR-nya, tapi ketika meringkas kata itu kan. Nah, sehingga solusinya ya beberapa tabel-tabel mesti saya keluarkan, saya masukkan ke additional material. Karena kan kalau tabel itu kan makan makan jumlah kata, karena di situ kan berisi terutama pada bagian tabel sitasi itu kan terhitung kata ya. Padahal kan kita tetap betul. harus menampilkan evidence base kan. Ini klasifikasi ini sintesis ini autornya siapa gitu kan. Maka tabel-tabel itu semua saya keluarkan sehingga masuk di additional material sehingga cukup signifikan mengurangi jumlah halaman. Oh ya, sama saya biasanya ini juga saya masukkan di additional Oh iya untuk iya. data pendukungnya gitu, bukan Iya bukan iya iya. masuk ke dalam. Kalau yang dalam-dalam misalnya ngambil yang di tabel-tabel sini paling atau citasinya biasanya begitu. Hmm. Kemudian boleh izin bertanya satu lagi. Ini Oh mungkin iya, dasar boleh. banget balik ke awal saya jadi malu kan. Iya. Eh, ini Bu mau tanya terkait dengan pada saat kita mengclassify kan ada setup itu. Eh, Biasanya memang kan kalau kita tidak setup kita eh, tetap akan keluar ya untuk ekstraksinya. Namun saya Hmm. eh, supaya tidak tidak terlanjur ketutupan mau tanya bagaimana sih kalau classification itu sebenarnya apa yang perlu kita isi ya kalau terkait dengan Dan, apa oh namanya iya, mungkin coba tulisan yang kita. dibuka aja Bu di auto classification. Ini kalau kemarin saya isi memang. Oh saya isi sendiri kemarin Iya, ininya. kalau classification yang di setup itu kan itu versi manual ya Bu ya, kalau bikin Iya, manual. Nah, sekarang iya betul yang di sini ini ini ada yang kosong karena kan klasifikasi itu kan dasarnya dari hasil ekstraksi. Bahannya hmm. mengklasifikasikan dari ekstraksi. Maka kalau ekstraksinya belum lengkap sebaiknya dilengkapi dulu kan otomatis kan klasifikasinya juga kosong itu nomor satu, nomor berapa ini? Ya, Tujuh nomor satu ini delapan. kosong. Saya coba di sini juga kemarin nggak bisa. Mm-mm. Kalau itu eh ini manual kalau ini. Jadi oh ini sebaiknya manual sebentar, sebentar. Cari yang diekstraksi dulu di auto extraction. oke Di di sini. auto extraction diekstraksi dulu. Nah, itu nomor satu kan? Iya, Iya. ini, nah Nah, ini itu kemudian klik novelty extraction karena ekstraksi satu artikel kan. sepertinya kemarin Satu sudah, artikel. tapi kok nggak dapat ya kemarin ya? Oh, coba Saya ganti ini kan semua satu-satu ada yang nggak dapat. iya, Kemudian, ganti model AI-nya. Kalau misalnya masih tidak masuk, tidak sinkron juga nanti ganti model AI-nya. oh gitu. Ya ini kemarin saya coba nggak ada. Awalnya kosong semua ini waktu saya masuk atau extraction, Mm. terus sebagian bisa. Dari mana ganti ininya ya? Boleh Oh, ini diganti disilang dulu, disilang. yang dulu.
Disilang lalu klik gambar Ini udah isi, komputer. terisi Oh, dia. sudah isi ya. Oh iya. Ah, ini masih kosong, tapi nggak ada gambar ininya, apa? Itu Nggak yang ada kita gambar komputernya. ya karena sudah terekstraksi ya itu ya, sudah terekstraksi. Ini yang kosong ini dulu ya, Nomor ya, Bu nomor ya, tujuh dibantu. delapan ya. Nah, Ini coba saja. di klik novel di ekstraktor. Nanti kalau misalnya yang berikutnya ingin tahu ganti model AI-nya itu di menu kiri atas tadi kan ada pilihan provider sama model AI. Nah, di situ bisa dipilih. Nah, itu yang saya nggak kan berubah lagi ya kayak yang dulu ada tempatnya itu saya ingat itu kok jadi ini. Nah, ini Mm-mm. kosong. Kalau Ya, coba disilang. oh, Ini sudah oh terisi. keisi otomatis ya dia. Ya, ya, ya. Ini tak ganti ininya di mana tadi yang ganti Nah, coba yang nomor selanjutnya aja. Kita yang ganti mana? model AI-nya. Nomor berapa tadi agak bawah-bawahnya ini? Berdelapan ya. Ini Yang ya nomor ini 8. eh nomor ini sudah terekstraksi ini. ini Nah, belum. yang masih kosong ini sudah. Oh, Yang ya ini ini nomor dia. 8 Nomor ya. 8. Ya. Ini ya. Iya. Oh, ini terbut. Nah, betul itu Bu. Diganti. Kalau yang ekstraksi paling bagus DeepSeek, ALT Small, Metalama, sama Gemini ya. DeepSeek ini ya. Eh, DeepSeek ALT Small sudah kan tadi coba ganti Metalama. Met DeepSeek Meta lama. Iya, Oh, ini Metalama. Meta Iya, ya, lama oh, ini. iya, 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 betul. Ya, ini. Mm-mm. Nah, ini kosong. Iya, Oh, ini. bisa. Nah, Nggak coba, bisa. coba Udah bisa sinkron. nah, coba disilang Iya, nomor. terisi. Nggak bisa, iya. Nah, ada itu nomor masih ada berapa yang kosong nanti dengan cara yang sama ya, aku bisa. Baik. Kemudian, nah, Mm-mm. eh, tadi kalau misalnya kalau kemarin kan ini kalau untuk kembali ke klasifikasi itu kita nggak usah ditulis ya setup klasifikasi 1, 2, 3 untuk yang Ya, di menu auto classification itu di bawahnya ini, ya mm, itu. Nah, di sini setupnya di sini. Mengapa klasifikasi perlu di setup ya? Supaya pengklasifikasiannya itu apple to apple ya. Jadi misalnya khusus tentang artikel, misalnya artikel type itu, kalau maaf saya komentari ya Bu Desa, artikel type itu sebenarnya tidak perlu diklasifikasikan lagi. Karena apa? Karena oh, sudah diekstraksi kan. Jadi sebaiknya mm, klasifikasi ini mengklasifikasikan tematik yang tidak ada di ekstraksi, di template ekstraksi, di auto extraction. Kalau di auto extraction itu kan semua semua paper komponen ekstraksinya kan sudah template sama. Nah, mm. kalau di auto classification inilah menjadi peluang kita untuk membuat custom sesuai dengan tema kita. Maka yang dipilih sebaiknya jangan artikel type atau apa grand theory itu kan sudah diekstraksi ya. Ini misalnya ini main tematik cluster sudah bagus ini yang kategori satu, kemudian Oh, yang ini ya, konsep jadi bukan programming artikel ya. type ya. Sebaiknya yang artikel type nanti diganti. Bisa dikasih contohnya nggak? Kira-kira Iya, apa untuk ini classification-nya? dicek saja, cek model AI itu. Nanti kan ada berbagai ide. Yang warna biru, Ini ya, biru itu ya betul. Nah iya, kemudian pilih Mas kategori ini, classification satu, pilih yang atas itu. yang ini. Ya, nah iya itu. Kemudian, nah lalu start AI classification. Nah, nanti akan ada banyak ide klasifikasi. Nah, sekalian juga tanya Bu Endang Hmm. tadi itu juga sepatu saya lihat kalau Bu Endang WNA-nya itu kan saling terkait tuh. Saya tadi Iya. itu terkelompok pecah gitu, tidak di Hmm. antara ada yang mereka berkelompok-kelompok tapi ada yang tidak saling terhubung gitu. Hmm, ya itu berarti ya memang apa adanya kan tergantung dari penelitian-penelitian terdahulu itu. Berarti itu variabelnya tidak terhubung antara satu autor dengan autor lain kan belum tentu terhubung. Jadi ya Hmm. apa adanya tergantung dari publikasi penelitian terdahulunya.
Tapi Oh, ini coba sudah. diekstraksi. Nah, itu kan ide klasifikasi. Tapi itu tadi Hmm, dari meta lama ya. Misalnya iya. kalau ya misalnya unit analisis itu kan belum ada di ekstraksi template di ekstraksi sebelumnya kan belum ada. Nah, itu bisa Berarti ini bisa kita saya ubah ya. Kalau ini kan saya dulu bisa tadi nanti ngisi-ngisi sendiri. bisa ya bisa ditimpa nanti. Berarti ulang lagi nanti ekstrasinya gitu. Ya, di sync lagi nanti. Jadi Oh, kita di sini set lagi. up Oh. ulang detail classification-nya, pilihannya. Mm-mm. Kemudian nanti di sync lagi otomatis nanti yang ini kategori dua, kategori dua yang lama akan tertimpa gitu. Iya. Ini awalnya saya dapat dari 480, akhirnya jadi 66 artikelnya. 480 maksud. 4, Oh, dari pada 480 saat waktu awal. identify Oh iya, 480. iya, iya. Oh iya, nggak apa-apa kan mending dapat kebanyakan daripada kurang ya, Bu ya. Ya, screennya jadi 81, kemudian Hmm. saya di itunya banyak yang saya out kan. Ternyata setelah screen baru saya baca nggak cocok, di out kan manual. Oh Begitu. iya, iya, iya. Oke, iya di out masih bisa kan di tahap pet and ekstraksi itu kan ketika ketemu full PDF-nya kita baru satu tahu bahwa itu tidak relevan pun tetap bisa dikeluarkan. Iya, cuma masalahnya banyak yang nggak kebaca ininya karena saya dapat banyak yang punyanya kolaborator, jadi Oh, eh, tinggal di anu saja, find PDF atau kalau kita pakai akun lisensi itu kan kolaborator lain itu kan tetap bisa diekstraksi meskipun hanya bisa abstrak. diekstraksi tapi nggak bisa lihat PDF-nya. Walaupun Oh, di sini oh, pada saat mau buat padnya secara auto, saya nggak bisa buka. Jadi kayak pas mau pad item ini mm-mm. ada berapa Oh, yang pet and itemnya tidak di situ, pet and itemnya juga di auto juga, Bu. Tidak di oh situ. gitu saya Iya. salah berarti ya. Iya, jadi meskipun abstrak itu PDF-nya kan ada di data center Watasa, jadi bisa dilakukan. Jadi pet extraction beda dengan pet and item ya. Ya maaf kalau kita Hmm. penamaannya mirip-mirip pada maksudnya Mm-mm. beda. Pet extraction itu khusus untuk paper kuantitatif. Kalau pet and item itu ekstraksi artikel yang manual. Nah, jadi Mm-mm. coba dicek di auto extraction. Nah, kalau yang softwarenya itu Amos, PLSM, Lisrel itu pasti bisa. Misalnya nomor ini sudah banyak yang Ada diekstrak. kok ini dapat padnya Oh 8. iya, sudah coba yang lainnya yang belum. Ini ada 9 Banyak nih yang yang sudah ada Amos. padnya. Yang Buma ini Oh dapat iya. 9. Oh iya, ini malah sudah dapat banyak juga. Cepat turun lagi. Bu. Enggak banyak sih. Ini ada enggak banyak sih. Cuma lumayan Oh, oh, dibandingin oh biasanya. iya iya. Paling nggak ada. Ada 7, ada ini. Hmm. Makanya gambar WNA yang tadi itu jadi cantik nggak setebal punyanya ibu tadi itu. Oh iya, karena kan Ya berarti ini nggak. karena sedikit gitu. Iya. Jadi Oh begini. iya, wih, cantik banget bu. Iya karena sedikit. Generasi ini ya. Jadi klasternya pilihan klasternya warnanya jadi jelas ya. Nggak Iya, tumpuk-tumpuk ya. gitu. Baik, terima kasih Bu Endang ini Eh, masih banyak yang ngertinya Bu Endang. Jadi saya tadi kerasa kesindir juga apa Pak oh, Wing ikut-ikut iya. terus tapi nggak. Enggak tapi Bu Desak udah menghasilkan manuskrip kok ya. Ini masalah Eh manuskrip ya. kemarin itu ternyata itu saya iseng ternyata Hmm. sebenarnya diterima apa namanya sampai di review di information Iya. policy. Tapi Heeh. dia minta itu ya sekarang tanya itu Bu Endang. Dia Minta minta apa? supaya artikel di information policy itu dimasukkan ke Artikel. yang punya kita manuskrip ya kita salah satu syaratnya gitu. Jadi dia minta Oh, artikel di publisher mereka ya. iya artikel di Oh artikel di iya. jurnal mereka Oh mereka iya iya minta iya. ada Hmm. karena katanya sama sekali tidak ada yang itu kan. Dulu kan Iya. saya cuma untuk Hmm. belajar Oh terus iya saya iya nyari iya yang iya. APC-nya nol. Ternyata bener padahal cuma cuma pakai untuk praktek-praktek iseng gitu. Ih, Hmm. kok direview mereka gitu saya kaget juga. Oh iya. Wadah, iseng aja direview, apalagi kalau serius ya Bu Desak Nah ya. ini saya mencoba serius sekarang. Oh iya iya iya. Oke, Ya, sangat itu. produktif Bu Desak ya. Terima kasih sudah Iya sangat terima kasih saya informasi. stop share ya. Iya iya, oke baik. Oke, makasih Bu. Oke, terima kasih. Mbak Ajra di kolom chat tuh, Bu. Oh iya iya baik. Ya Bapak Ibu saya cek di kolom chat. Hajra, apakah file di other resource boleh kita hapus salah satu paper misalnya kita submit 10 mengurangi satu. Iya bisa.
Jadi ada tombol delete-nya emang sedikit kita sembunyikan ya. Jadi tombol delete-nya, sebentar saya share screen, saya coba upload satu other source yang nggak nyambung ya, supaya bisa untuk contoh. Di tema saya tadi mana? Ini ya, other source yang saya upload ini, ini ya. Oh ini tadi sore ada informasi peserta yang accepted SLRQ 3 ya. Ini coba saya upload ya, untuk contoh, contoh saja. Sudah masuk. Oh, sebentar ini karena belum ada yang saya tidak pakai tema yang ini. Yang tema sudah ada. Jadi nanti other source itu caranya menghapus, diklik gambar angka. Ini sudah akan muncul di bawah ini ya. Result new. Oh, enggak muncul ya. Mungkin ukurannya terlalu besar. Iya. Oh iya. Jadi atau mungkin Bu Hazra share screen ya. Daripada saya cari-cari file ya. Mungkin silakan share screen. Nanti jadi urutan angka, diklik urutan angka di other source, lalu diklik kemudian ada silang, kemudian silangnya itu dihapus. Oke. Diklik nanti akan terhapus. Oke, baik Bu, coba saya coba ya Bu ya. Oh iya, silahkan share screen-nya. Hmm, Terus, Belum muncul Mbak Azra. Belum Bisa share muncul. screen? Silahkan, ini bisa itu. baik Sudah Pak, saya open setting. saya buka ini dulu. Saya punya kuota coba. Hmm. Belum bisa share screen? Ah, bisa. Atau ini duluan saya dapat file other source. Oh Hmm. ya sudah, kalau sudah bisa ya sudah. Nah, diklik other sources itu ya, ya terus turun di bagian new bawah, Oh, bawah ini turun Bu. lagi ya, Bu. Ya. Nah ini yang mau dihapus nomor berapa? Nomor satu aja misalnya Bu. Oh iya, ini diklik angka satu, bukan ini, bukan yang ini, bukan yang itu, ya. Jadi yang Iya, bawah, yang new, new yang bawah. yang bawah ya. Oh, yang ini ya. Ya, misalnya nomor berapa? Nomor satu. Iya. Oh, ini ya. Itu betul. Nah, Oke, ini, oke, thank you. iya, Iya. emang sedikit disembunyikan-sembunyikan. Oke, oke. Makasih, Bu. Iya, oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Ya nggak kerasa ini sudah jam 21 ya. Ya, jadi demikian untuk materi pada hari ini. Misalnya ada pertanyaan yang belum selesai kita jawab, silakan nanti kan kita ada, saya Pak Wing itu ada di WA Group, bisa ditanyakan, pasti akan kita respon meskipun kalau misalnya flow respon ya, Bapak Ibu kalau jadi dosen itu kita harus multitasking serba bisa segala penjuru pekerjaan harus kita kerjakan gitu, tapi masih akan kita respon. Kemudian nih ada informasi menarik ya, jadi Watasa nanti akan ada update lagi gitu ya. Kita akan ada acara free webinar dan memang nanti ini akan banyak peserta umum ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu untuk prakteknya kalau launching itu kan pasti terbatas, waktu terbatas juga dan pesertanya kan cukup massal banyak. Dan nanti Bapak Ibu silakan dapat join untuk tahu secara officially ya bagaimana
menu baru Watase nanti. Jadi menu barunya adalah Watase itu akan dibuat satu ekosistem yang terintegrasi ya, yang disebutnya Research Knowledge Ecosystem ya atau RKE. Jadi nanti ada aplikasi yang bisa disinkronisasi dengan Watase yang nanti juga bisa menghasilkan novelty dengan sudut pandang yang cara identifikasi yang berbeda dengan yang sekarang. Tapi tidak kemudian menunya berubah sama sekali, tidak ya. Mesti ketika ada tambahan menu baru itu menu lama tetap dipertahankan gitu, gitu Bapak Ibu. Nah nanti kalau di acara free webinar launching itu karena tidak memungkinkan untuk praktek secara detail, maka kalau yang bagi Bapak Ibu yang mengikuti bootcamp Watase Research Academy, nanti prakteknya akan kita laksanakan di pertemuan kita berikutnya itu di tanggal 15 Juli ya Bapak Ibu ya, tiap 2 minggu sekali. Jadi nanti Bapak Ibu silakan join di acara launching menu baru Watase yaitu Exploration Research Knowledge Ecosystem di 8 Juli. Nanti saya share di grup ya, silakan dapat eh, scan barcode-nya ini atau kalau Bapak Ibu ya nanti kan scan barcode registrasi masuk grup umum itu silakan diikuti. Lalu nanti untuk praktek detailnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti akan kita bahas yang secara detailnya di pertemuan kita selanjutnya di 15 Juli ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Mari nanti kita meriahkan ya acara launching free webinar ini. Karena ada door prize mendapatkan akun lisensi Watase 2 minggu ya. 2 minggu tapi lisensi ya. Jadi Bapak Ibu bisa 2 minggu itu kurangi tidurnya untuk bikin SLR sebanyak-banyaknya gitu ya. Mumpung dapat lisensi gitu ya. Dan ada menu barunya gitu. Nah nanti akan saya share di grup ya. Sehingga kalian bisa di scan barcode gitu. Baik, begitu dari kami, dari saya, dan juga dari Pak Wing Wahyu Winarno. Kita cukupkan untuk acara hari ini. Kalau Bapak Ibu silakan boleh mencoba. Ada kendala nanti bisa ditanyakan di grup. Lalu bagi Bapak Ibu yang akan misalnya urgent akan membuat paper SLR, kalau nunggu 2 minggu sekali prosesnya lama pada misalnya targetnya Juli mau submit misalnya nanti bisa mengikuti kelas privat atau semi privat ya yang sudah jalan ini kelas semi privat sudah jalan 2 kelas. Kalau privat sudah sejak tahun kemarin ya jalannya. Jadi silakan nanti kalau privat tinggal kebutuhannya sangat custom dan itu ya fokus ke satu peserta ya kalau privat jadi eksklusif ya. Kalau yang semi privat kan ada 6 jadi ya gantian juga share screen gitu. Nanti silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan urgensi Bapak Ibu. Iya, boleh. Ini yang kelas semi privat itu nanti akan dibuka kelas C ya. Silakan nanti kalau ada minimal maksimal 6 memang kita batasi ya supaya lebih efektif. Jadi nanti bisa menghubungi admin BRA 3 ya. Di sini ada Pak Isa nanti yang silakan bisa dikoordinir. Kayak kemarin sudah ada lagi yang mendaftar 3 orang gitu. Kalau Budesak tambah berarti nanti sudah tambah 4. Silakan nanti kesepakatannya apakah mau pesertanya 3 atau 4 gitu atau maksimal 6 ya. Tinggal dikoordinasikan dan sampai jumpa nanti Bapak Ibu kita akan ketemu 2 minggu lagi tapi minggu depan kita bisa ketemu tapi di acara free webinar ya launching menu Watase dengan riset knowledge ecosystem ya dengan nanti pembicaranya saya dengan Pak Lili Wahyudi selaku pengembang Watasenya begitu pengembang dan founder dari Watase. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti di WA Group dan ketemu lagi tanggal 8 yang acara free webinar dan tanggal 15 yang acara rutin kita ya, setiap 2 minggu sekali. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat atau mungkin ada yang selamat melembur ya Bapak Ibu ya. Langsung penasaran dengan Watasa gitu yang mulai melembur gitu boleh silahkan ya. Terima kasih Pak Salamun yang juga tergabung di Watasa UAKE juga ikut Watasa Riset Academy. Terima kasih ya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salam. Endang. Ya, Lanjut Terima hari kasih Jumat. Ibu sama Bapak. terima kasih. Ya. Izin tutup link Zoom-nya.